Setelah bercerai, kamu pergi ke rumah istri mencuri anjing. Namun tak sengaja mendengar suara hati istri yang dingin. Suami mau anjing tapi tak dihiraukan. Aku bahkan ingin bercerai dengannya. Suami sudah sama sekali tidak mencintaiku. Suami pergi. Hari ini aku cuma mengayun-ayun leherku. Saat itu di dalam ruang sidang. Kamu bingung menatap wanita yang duduk di hadapanmu. Baru saja sepertinya terdengar suara aneh. Namun dalam mata lawan hanya ada emosi dingin. Lalu kamu coba bertanya dengan hati-hati. Biasanya aku yang merawat Meng Meng. Setelah bercerai dia ikut aku saja. Mendengar kata-kata itu, Su Wanling menjawab dengan dingin. Rumah, mobil, tabungan aku bisa lepas. Tapi Meng Meng tidak bisa aku beri padamu. Aku tidak mau hidup lagi. Tanpa suami bagaimana ya? Apakah dia tidak suka pengacara yang dingin? Suami berubah sangat cepat. Dia sebenarnya suka tipe istri yang bagaimana? Benar-benar tidak ingin bercerai. Mendengar itu. Kamu sekarang yakin? Ini adalah suara hati Su Wanling. Seketika citra Dewi Dingin sang istri runtuh di hatimu. Tapi siapa sebenarnya makhluk yang cuma bisa bilang, ying itu? Kemudian kamu berpikir sejenak. Lalu tetap bilang soal Meng Meng. Jangan sebut Meng Meng lagi. Anjing bodoh itu, aku juga bisa jadi anjing. Aku bisa pakai kaos kaki hitam. Meski robek juga tak masalah. Kenapa kamu tidak mau aku huhuh? Mendengar itu, sudut mulutmu tiba-tiba bergetar. Bagaimana kalau kita nego secara pribadi saja? Su Wanling mendengar itu. Mata langsung memancarkan sinar. Namun detik berikutnya dia dengan tenang mengatakan, berbalik dan mengemas barang mau pergi. Hahaha. Suamiku tidak mau jadi anjing lagi. Kalau begitu aku punya kesempatan jadi anjing suami. Panggil suami hari ini ikut aku pulang. Tidak bercerai. Selama suami menyukaiku, apapun mau aku lakukan dengan suami. Pakai sabuk juga bukan tidak mungkin. Aku lihat anjing bodoh itu bagaimana melawanku. Begitulah. Keduanya berjalan keluar dari pengadilan bersama. Namun baru beberapa langkah. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget di telingamu. Terlihat Su Wanling sekarang pincang. Matanya yang besar berkaca-kaca. Melihatmu dengan tatapan pilu. Saya mengajarinya menjadi buruk. Suaranya agak serak. Haha tadi malam Lin. Kamu benar-benar hebat. Kamu berani melakukan ini. Kalau begitu lain kali aku tidak perlu datang ke ruang mediasi perceraian yang menyebalkan ini lagi. Perceraian, sepanjang hidup ini tidak akan pernah bercerai. Tumit tinggiku yang 8 cm pasti langsung bengkak kalau terkilir. Pulangan rumah tetap bisa pakai stocking hitam. Suami peluk kakiku. Suami adalah pria yang penyayang. Dia tidak akan mengabaikanku. Melihat Su Wanling yang berpura-pura di depanku. Sudut matamu tiba-tiba berkedut hebat. Ternyata aku benar-benar tidak mengenal sosok Su Wanling si wanita cerdas hukum ini. Beberapa saat kemudian, kamu masih harus membungkuk. Pegang pergelangan kakinya dengan lembut. Periksa dengan teliti. Kelihatannya agak merah dan bengkak. Aku akan menolongmu berjalan. Apa-apaan di dalam mobil? Aku tidak mau ditolong. Aku mau suami menggendong seperti putri. Entah kenapa saat dengar itu, kamu benar-benar tidak bisa menahan diri. Suami tertawa terbahak. Wajahnya sangat tampan. Tapi suami lihat kakiku terkilir. Kenapa harus sedih? Sudahlah. Suami di Weibo tersenyum. Aku rela keseleo pergelangan kaki 10 kali. 100 kali juga bukan masalah. Hehe, akhirnya kamu terpaksa menggendong Su Wanling. Dan dia tiba-tiba menempel erat di dadamu. Hati langsung berdebar kencang. Telinga juga tanpa sadar mulai memerah. Suamiku memelukku. Dada suamiku sangat membuatku merasa aman. Aura maskulin seperti ini benar-benar curang. Istri cantik seperti aku tidak tahan dengan ujian seperti ini. Setelah pulang ke rumah, terlihat Su Wanling pincang berjalan ke kamar tidur. Memakaikan suami kaos kaki hitam favoritnya. Lalu piyama kecil yang seksi. Langsung saja menaklukkan suami. Dengan mata setengah terpejam kamu menatap punggungnya. Ada rasa semangat pantang menyerah yang nyata. Setelah menunggu sebentar, Su Wanling keluar dari kamar. Terlihat dia baru saja selesai mandi. Menggunakan gaun tidur sutra putih. Sepasang kaki yang bulat dan lurus. Membalut dengan stocking hitam. Sangat cantik. Su Wanling, kamu bisa melakukannya. Perlengkapan ini pasti oke. Hari ini mari kita raih kemenangan memikat suami. Kenapa suami tidak memeluk kakiku? Lalu langsung menjatuhkan aku di sofa. Mendengar itu, kamu mengatupkan bibirmu.
Aku akan ambilkan minyak merah untukmu, duduk dulu ya. Su Wanling menjawab dengan dingin. Setelah 2,5 menit, kamu dengan hati-hati meletakkan kaki kecilnya yang dibungkus kaos kaki hitam di atas kakimu. Lalu meletakkan kantong es perlahan di pergelangan kakinya. Sayang, terasa nyaman sekali. Sayang, kenapa kamu tidak menjatuhkanku di sofa? Apakah aku memang tidak cantik? Mendengar itu, kamu diam-diam menghela napas. Untungnya Meng Meng setelah melihat ayah dan ibunya langsung datang. Bermain-main di sebelah. Mengacaukan suasana. Terlihat dia terus melompat-lompat. Sangat bersemangat. Melihat itu, kamu mengulurkan tangan kosong yang lain untuk mengelus kepala anjingnya. Sayang, jangan main-main. Ibu sedang sakit. Sepertinya Meng Meng mengerti. Telinganya langsung merunduk. Sepasang mata besar memandang Su Wanling dengan polos. Lalu perlahan menggosokkan badan ke dia. Seolah-olah sedang menghiburnya. Anjing baik, sini peluk hangat-hangat. Sambil berkata, Su Wanling memeluk Meng Meng di pelukannya. Sambil lembut membelai kepalanya. Namun wajah Su Wanling menggertakkan giginya. Anjing bodoh. Kenapa kamu mengacau? Tanpa sadar kamu memijatnya sebentar. Dan menemukan kondisinya sudah sedikit membaik. Kemudian mengeluarkan ponsel dari saku. Melihat waktu. Menjelang malam. Acara makan malam reuni teman harus aku pergi. Kalau tidak nanti akan macet. Su Wanling tetap membalas dengan dingin yang mengerikan. Tapi detik berikutnya, seperti yang diperkirakan, Wen anjing bodoh itu dan aku memilih anjingnya. Teman dan aku memilih teman tapi tidak menemani aku makan malam. Kalau begitu dia pasti orang jahat besar. Istrimu sangat cantik seorang diri. Di rumah sangat berbahaya. Setelah pulang ke rumah, perutmu penuh dengan minuman keras. Kepalamu merasa pusing terdiam merenung di sofa. Apakah pernikahan ini harus berakhir? Padahal sebelumnya terasa tidak ada perasaan sama sekali di antara kalian berdua. Aku sendiri yang mengajukan cerai. Tapi sekarang sepertinya dia tidak benar-benar tanpa perasaan terhadapku. Sebelum sempat memikirkannya, kamu mendengar suara pintu terbuka berderit. Kemudian Su Wanling perlahan berjalan ke sampingmu dan duduk. Kamu melihat dia mengganti pakaian tidur warna merah muda, yang sangat menonjolkan bentuk tubuhnya. Dipadukan dengan stoking hitam. Benar-benar kecantikan duniawi. Suamiku pasti tidak suka pakaian sebelumnya, yang ini pasti bisa diterima. Suami cepatlah datang bermain dan bersenang-senang bersamaku. Melihat keadaan itu, kamu menoleh ke samping. Matamu terkejut beberapa detik. Ada apa? Aku sedang menonton TV. Su Wanling berkata dengan ekspresi datar. Kemudian dia pergi mengambil remote control. Tapi detik berikutnya kamu jadi diam. Karena yang dia ambil adalah remote AC. Setelah kamu mengingatkan, Su Wanling menatap dengan seksama. Baru dia sadar. Sungguh memalukan. Belum sempat berhasil. Sudah mati duluan. Padahal jelas pengguna. Tangannya jangan gemetar. Su Wanling. Meski begitu, dia tetap berpura-pura tenang berkata, panas sekali ya. Aku sedang menyalakan AC. Sambil berkata, Su Wanling mulai mengipasi dengan tangan perlahan. Tanpa sengaja dia juga membuka bajunya. Seolah-olah benar-benar sangat kepanasan. Namun kamu menatap lurus ke depan. Tidak berkata apa-apa. Tapi Su Wanling dalam hati mengeluh dengan keras. Kenapa tidak melihatku? Bukankah anak laki-laki suka drama besar? Tapi kenapa suamiku tidak suka? Apa jangan-jangan ini akan berubah jadi bandara? Mendengar ucapan itu, pandanganmu bergerak sedikit tanpa kendali. Tenggorokanmu juga terasa bergejolak. Meski melihat dia melakukan 100 gerakan palsu. Namun kamu tetap dengan rasional berkata, aku mau tidur dulu. Kamu tonton TV saja. Saat kamu bangun dan hendak pergi, Su Zhenling langsung terlihat agak cemas. Si penjahat mendengar suara itu. Kamu menoleh dengan bingung. Ada apa? Ada apa lagi? Kamu sama seperti Meng Meng. Adalah anjing nakal. Istrimu sebesar ini. Kenapa tidak kamu bawa ke kamar tidur saja? Tidak ada apa-apa. Selamat malam ucapnya kemudian. Su Zhenling bangkit dan kembali ke kamar tidur sendiri. Meninggalkan punggungmu yang dingin dan acuh. Setibanya di kamar, Su Zhenling langsung terjun ke atas tempat tidur. Dan menenggelamkan kepalanya dalam selimut. Saat ini dia tidak bisa menahan rasa frustrasi. Dalam setengah sadar dia tampaknya teringat sesuatu. Lalu duduk dan meremas merah jingga. Jelas sangat lembut. Sangat nyaman. Di sisi lain, Niping berbaring di tempat tidur menatap langit-langit, lalu mengangkat tangan dan meraba udara beberapa kali. Tapi detik berikutnya kamu menutup mata.
meletakkan tangan, lalu mengetuk dahi. Bisa dikatakan sangat imajinatif. Keesokan harinya kamu bangun pagi-pagi untuk mengulang soal. Untuk mempersiapkan ujian kualifikasi profesi hukum. Tapi hasilnya belum baca beberapa baris. Kamu mendengar suara aneh seperti dengkuran. Suamiku tidak akan berselingkuh. Aku harus melahirkan bayi untuk suamiku. Mendengar keributan dari kamar sebelah. Kamu hanya bisa terpaku menatap dinding. Tidak tahu apa yang Su Wanling lakukan lagi. Sementara itu, Su Wanling duduk bersila di kursi. Melihat berbagai data kasus perceraian di layar tablet. Di dalam hatinya, dia tidak ingin bercerai. Jadi dia hanya bisa mencari pengalaman dari kasus-kasus tersebut. Cepat dia menemukan sebuah kasus aneh. Terdakwa memaksa penggugat tidur bersama saudara laki-lakinya. Penggugat tidak tahan lagi. Mengajukan gugatan cerai. Melihat ini, Su Wanling teringat pada dirinya sendiri. Dan dalam hati mengeluh. Suami, tolong jangan perlakukan aku seperti ini. Tubuhku hanya milik suamiku seorang. Lalu dia melanjutkan membuka kasus berikutnya. Pihak wanita menggugat cerai. Karena pihak pria tidak punya kemampuan tertentu. Hidup pernikahan jadi tidak harmonis. Tiba-tiba Su Wanling terdiam sejenak. Lalu bibirnya yang merona berciuman-cium. Mengingat kembali. Apakah suamiku karena tidak bisa sehingga menyebabkan hidup pernikahan tidak harmonis? Jadi dia ingin bercerai dariku? Iya, jelas kemarin aku sudah berpakaian seperti itu. Tapi suami sama sekali tidak ada gerakan untuk mendekat. Entah aku tidak menarik, atau suamiku yang punya masalah. Padahal aku jelas orang yang sangat menarik, loh. Sementara di sisi lain, suara hati Su Wanling. Kau dengar dengan sangat jelas. Menghadapi fitnah yang terang-terangan dan tanpa malu itu. Memfitnah dan mencemarkan nama baik. Tiba-tiba kau merasa kesal dan menutup bukunya. Begini tidak mungkin bisa belajar. Lalu kau pun bangkit berdiri. Berencana pergi ke dapur untuk membuat sesuatu makan. Namun Su Wanling masih terus membuka kasus-kasus. Plak, suami tukang kekerasan bagaimana bisa memukul istri? Pria brengsek, sungguh menjijikkan. Tapi kalau suami melakukan kekerasan padaku rasanya kayaknya juga tidak masalah, ya. Tapi kue asin itu apakah akan sangat sakit? Bagaimana dengan lilinnya? Mendengar itu, tanganmu yang memegang spatula berhenti sejenak. Apa semua ini omongan macam apa ini? Istri yang dulu dingin dan anggun itu kemana sebenarnya? Tak lama kemudian, kamu sudah menyiapkan semua masakan. Setelah ragu sejenak, kamu tetap mengetuk pintu kamar Su Wanling dan berkata, makanlah. Tak lama suara pelan di dalam kamar membalas dengan kata baik. Namun detik berikutnya terdengar suara hati yang girang. Ahwo sudah lama tidak makan bersama suami. Masakan suami paling enak. Aku anjing kecil yang paling bahagia. Mendengar itu kamu memandang ke arah Meng Meng yang sedang meringkuk di ruang tamu. Perasaanmu langsung sangat rumit. Selama makan bersama, kalau bukan karena mendengar keributan di telinga, kamu benar-benar tidak tahu. Su Wanling yang selalu tampak seperti anak bangsawan ternyata sangat dramatis. Baunya harum sekali. Kenapa suamiku begitu baik? Bisa tampil di ruang tamu. Jago masak di dapur. Pakai celemek saja sudah tampan. Aku suka. Hehehe. Aku sudah tunduk di bawah celemek suami. Memberi suami rasa hormat dan kasih sayang. Zezil zezil zezil. Mendengar kata-kata itu, kamu hampir tidak bisa menahan tawa. Suami tertawa dengan wajah yang sangat tampan. Suamiku, aku tidak makan, ya. Ingin memakannya, bukankah otak dia itu dari mana asalnya sih? Beberapa saat kemudian, kau berkata dengan suara yang tenang. Setelah makan kita bicara, ya. Bicara apa, bicara apa? Aku tidak mau bicara dengan suamiku. Terakhir kali bicara malah cerai. HMPH, aku tidak mau, aku tidak mau, aku tidak mau. Aku sekarang pergi lembur ke kantor hukum. Memikirkan itu, Su Wanling cepat-cepat bangun dan pergi ke kantor hukum karena ada sedikit urusan. Jadi begitu melihat dia berdiri, langsung ingin lari. Seketika urat nadimu mulai menegang. Tidak tahan lagi. Meninggikan suara berkata, kamu berhenti di situ dulu. Tapi detik berikutnya sepertinya kau sadar bahwa dirimu terlalu berlebihan. Utamanya mendengar suara berisik di hatinya. Kepalanya hampir meledak. Dan mata Su Wanling yang cerah menyiratkan sedikit rasa tersakiti. Baiklah. Nanti aku akan pergi lagi untuk bekerja. Hehe, suamiku sangat galak. Bahkan bilang suamiku sama sekali tidak mencintaiku. HMPH, tetap saja tidak bisa menang. Pokoknya walaupun aku mati, aku juga tidak mau cerai dengan suami.
Seandainya kemarin aku pakai baju tidur yang lebih seksi. Mendengar suara itu kamu diam-diam menghela napas dalam hati. Siapa yang mengerti? Dewi Dingin berubah menjadi makhluk lucu yang cerewet. Kontrasnya. Akhirnya kamu pun melunak, ya sudahlah. Nanti malam kamu pulang mainkan. Aku hampir menangis. Lalu dia. Kemudian Su Wanling mulai makan dengan perasaan tersiksa. Dulu aku tidak sadar aktingnya jelek banget. Ekspresi kecil yang begitu jelas. Kenapa tadinya aku nggak sadar? Tapi dia kayaknya agak lucu juga. Setelah makan, kamu mulai memberi makan Meng Meng. Sementara Meng Meng terus mengibas-ngibaskan ekornya. Sesekali menjilat tanganmu. Melihat itu, Su Wanling langsung jadi nggak senang. Anjing bodoh, aku saja belum dijilatin. Aku juga bisa jadi anjing suamiku. Bukan cuma anjing. Aku juga bisa jadi rubah. Ekor rubah yang dibelikan sahabatku belum pernah aku pakai. Mendengar itu kamu terpincang-pincang. Hampir terjatuh ke dalam kandang anjing. Sedangkan Su Wanling di sampingmu makan menjadi dingin. Matanya kosong menatapmu yang sedang menghibur anjing di sofa. Daya tarik terkutuk ini tidak bisa lepas sejak kecil. Atau aku pergi ganti piyama seksi saja. Lalu cari lagi dia. Tutup mulutnya. Agar malam tidak perlu pulang lagi. Jangan keluar rumah. Penambang, aku mau pengumuman siang. Apa itu? Dalam kebingungan. Kau meletakkan Meng Meng. Tak tahan menoleh melihat Su Wanling. Dan di wajahnya tidak tampak ada keanehan. Bahkan seluruh tubuhnya penuh dengan aura bangsawan. Tak lama kau tak tahan berkata. Sebaiknya pulang tepat waktu malam ini. Kalau bukan hal yang sangat penting. Tolong dorong sedikit. Su Wanling yang sedang berdiri di pintu masuk mengenakan sepatu hak tinggi. Mendengar itu langsung mengangguk. Kemudian menghadap kalian sambil menggerakkan kepala. Sialan. Bagaimana dia bisa menebak malam ini akan menghindar dan tidak pulang? Sebaiknya pulang ke rumah ibu untuk menghindari masalah. Jangan biarkan dia bicara lagi. Tapi kalau begitu aku tidak bisa bertemu suami tampanku. Pusing, sudahlah. Lebih baik pulang saja. Nanti lihat bagaimana keadaannya. Kalau suami bilang cerai lagi, aku akan menabrakkan kepala hingga mati. Maksudnya sudah jelas. Tiba-tiba dengan suara dentuman. Kau terkejut melihat pintu kamar ditutup. Bagaimana aktivitas pikirannya bisa begitu padat dan cepat? Dan kamu terkekeh sambil menggelengkan kepala. Kemudian kembali ke ruang belajar. Dan serius mempersiapkan ujian. Ketika malam tiba saat makan malam. Su Wanling sengaja makan dengan sangat lambat. Dan kamu langsung melihat akting buruknya itu. Karena dia memegang sumpit. Mengambil satu butir nasi satu persatu. Melihat itu, Simi. Kamu dengan putus asa berkata. Kalau sudah habis makan, datanglah. Maka saat itu Su Wanling menatapmu tanpa ekspresi. Sedangkan di dalam hatinya sangat gugup. Sangat menyebalkan. Suasana serius seperti ini lagi. Kenapa tidak bisa manis seperti biasanya? Ingin ciuman dan pelukan. Diangkat tinggi-tinggi juga. Bukan tentang dia bercerai. Memikirkan hal itu. Su Wanling memeluk Meng Meng mencoba mencari rasa aman. Tetapi wajahnya masih dingin. Namun tepat saat kamu bersiap membuka mulut untuk bicara. Tiba-tiba suara dering ponselnya berbunyi. Melihat itu, Su Wanling menunduk dan melihat. Yang menghubungi adalah sahabatnya Liu Ruyan. Sang penyelamat akhirnya datang. Kemudian Su Wanling dengan nada dingin berkata. Saya akan menjawab telepon dulu. Kemudian Su Wanling dengan tegas menekan tombol angkat. Halo Yan Yan, ada apa? Suamimu mengalami kecelakaan mobil. Sangat serius. Kalau begitu aku akan datang menemanimu. Setelah itu dia langsung mengakhiri panggilan. Dia lalu memandangimu dengan wajah penuh penyesalan. HMPH. Bisa menunda sehari itu sudah bagus. Suamiku, jangan paksa aku lagi. Kalau dipaksa lagi aku akan gantung diri. Selanjutnya dia buru-buru memakai sepatu. Mengambil tas dan hendak keluar rumah. Meninggalkanmu dengan wajah bingung. Bingung terpaku di tempat. Sambil diam-diam mengeluh dalam hati. Kalian benar-benar sahabat sejati. Suaminya bilang kecelakaan, ya kecelakaan memang terjadi. Jelas hari ini Su Wanling benar-benar tidak ingin membicarakannya. Setelah keluar, Su Wanling langsung menuju ke tempat parkir. Mencari Porsche Panamera miliknya. Lalu dia duduk di kursi pengemudi utama. Dengan agak bingung menatap keluar jendela, duduk-duduk. Dia pun tertidur di dalam mobil. Ketika bangun, sudah pukul 2.30 dini hari. Memikirkan waktu itu. Kamu hampir tertidur juga. Dia baru saja kembali ke rumah. Cepat melepas sepatu hak tinggi.
Berjalan masuk ke dalam kamar dengan kaki telanjang dan langkah pelan-pelan. Lalu langsung melemparkan dirinya ke tempat tidur. Menutup kepala ke dalam bantal. Tak lama kemudian dia sepertinya teringat sesuatu. Lalu segera mengirim pesan dengan cepat ke sahabatnya. Yan Yan berkata kepada Cao Cao, Taido sangat menyukai tipe gadis seperti aku. Bodoh amat, langsung saja aku dorong. Kenapa dia masih ingin bercerai denganku? Dan lawan bicara langsung membalas seketika. Aku sudah pernah memberitahumu sebelumnya. Sebaiknya jangan menikah terburu-buru. Banyak pria yang menyukaimu. Kenapa harus mati di pohon yang sama? Mendengar itu, Su Wanling dengan kuat menekan layar ponselnya. Selama dia setuju padaku, dia hanya lupa saja. Semuanya itu sudah terjadi saat kami masih kecil. Lupa itu hal yang wajar. Aku yakin dia akan mengingatnya kembali. Oh ya, tadi malam aku pakai daster kecil yang kamu rekomendasikan. Dan bahkan ganti 2 set. Dia sama sekali tidak bereaksi. Mendengar hal itu, Liu Ruyan langsung lapar. Kalau sudah begini, dia masih belum bereaksi. Jangan-jangan dia tidak bisa, ya? Jangan mencemarkan nama baik suamiku. Setelah mengirim pesan ini, Su Wanling tidak lagi memperhatikannya. Apa dia benar-benar tidak bisa? HMPH, suamiku kasihan sekali. Karena siang hari terus diganggu. Tidak belajar dengan baik. Malam hari kamu terus belajar dengan giat menulis. Tapi suara hati Su Wanling barusan membuatmu agak terkejut. Kenapa tiba-tiba aku jadi tidak bisa? Namun suara hati Su Wanling masih terus berlanjut. Tidak peduli bagaimana suamiku. Aku tidak akan meninggalkannya. Bahkan jika aku harus menjadi mainan sekalipun. Setelah berpikir matang, Su Wanling tiba-tiba meludahkan permen karet. Menghembuskan udara hangat. Tertutup selimut. Tatapan matanya begitu tegas seperti ingin masuk partai. Tapi di sebelah kamarmu kamu hanya ingin mengumpat. Keesokan harinya karena kamu ada pelajaran di sekolah. Jadi bangun lebih pagi. Kebetulan, Su Wanling hari ini sama-sama bangun pagi seperti kamu. Terlihat dia mengenakan pakaian kerja yang rapi. Terasa seperti perempuan dewasa dengan aura pantangan. Kemudian dia mengambil roti dan susu dari kulkas dan menyerahkannya padamu. Selamat pagi. Hari ini aku akan mengajar kelas terbuka di sekolahmu. Mari ikut. Dia menyapa dengan nada datar. Memunculkan senyum sopan. Bisa pergi ke kelas bersama suami. Hari ini berperan sebagai guru dan murid, ya. Dan kamu pura-pura tidak mendengar sama sekali. Menanggapi dengan senyuman. Selamat pagi, ayo pergi. Bagaimanapun juga, mendengarkan senior yang sudah sukses bercerita tentang kasus adalah hal yang wajar. Maka kalian berdua pun pergi bersama. Sampai di tempat parkir bawah tanah. Kemudian Su Wanling membuka pintu mobil. Duduk di kursi pengemudi dan berkata, Suami, bisa tolong ambilkan aku sepasang sepatu datar di bagasi? Mungkin karena sudah sering mendengar suara hati itu. Kamu mulai terbiasa sedikit demi sedikit. Sapaan Su Wanling yang agak akrab. Lantas kamu segera melangkah ke bagasi. Mengambil sepasang sepatu datar. Baru saja ingin meletakkannya di lantai. Lalu melihat sepatu hak tinggi Su Wanling disusun di sisi lain. Kemudian dia dengan santai meluruskan sepasang kaki cantik. Menggantung di udara. Kaki mungil yang lembut terbungkus kaos kaki hitam. Suami cepatlah main dengan kakiku. Sepertinya menyadari tatapanmu. Ekspresinya tetap dingin. Suamiku sepertinya sangat suka dengan kakiku. Dia terus menonton dokumenter. Dengan sedikit tidak berdaya berkata, bagaimana kalau aku yang menyetir saja? Namun Su Wanling langsung mengambil sepatu itu. Dia mengganti sendiri pakaian. Kenapa suamiku tidak ikut bermain dengan iramaku ya? Bisa bermain sesukamu. Akhirnya kamu menghela napas. Berjalan ke sisi lain. Segera naik mobil. Setengah jam kemudian, kalian sampai di sekolah. Menyapa sebentar. Lalu berpisah untuk bertindak sendiri-sendiri. Setelah Su Wanling selesai mengajar kelas terbuka. Baru saja sampai di garasi. Dia menerima telepon dari Liu Ruoyan. Katanya akan membawanya ke tempat yang bagus. Katanya ada ramuan rahasia untuk membuat Tuhuan berubah pikiran. Kata-kata itu seperti secercah cahaya yang menembus hati Su Wanling. Namun ketika dia ingin bertanya itu apa, sahabat baiknya malah memutuskan telepon. Jadi Su Wanling datang ke tempat janjian dengan perasaan 3 bagian ragu, 3 bagian penasaran, dan 4 bagian harap-harap cemas. Tak lama kemudian, Liu Ruoyan yang mengenakan jas lab putih datang. Tapi dia bukan dokter, melainkan seorang doktora dari jurusan kimia. Bisa dikatakan alumni sepertimu.
Setelah bertemu, Liu Ruoyan bahkan tidak menyapa. Dia dengan penuh rahasia menarik Su Wanling masuk ke sebuah gedung. Tak lama mereka sampai di depan tumpukan alat-alat percobaan kimia. Melihat adegan ini, Su Wanling terlihat tenang di permukaan. Tetapi sebenarnya hatinya sangat panik. Kakek, apakah ini tidak terlalu baik ya? Bukankah kamu bilang kamu memakai 2 set piyama seksi? Dia tidak bereaksi sama sekali. Aku yang mencampurkannya secara khusus untuk mengencerkan. Sebelumnya benda ini digunakan untuk kelahiran gajah. Gajah saja tidak bermasalah. Maka suamimu tentu tidak bermasalah juga. Setelah berkata itu, Liu Ruyan menggoyangkan tabung reaksi yang dipegangnya. Sungguh semangat penjelajahan ilmiah yang tinggi. Sementara Su Wanling di samping masih agak ragu-ragu. Melihat itu, Liu Ruyan segera berkata, "Kalau begitu aku tidak peduli denganmu lagi. Kalau suamimu cerai darimu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa." Setelah itu dia menunjukkan ekspresi sangat menyesal. Akhirnya Su Wanling menggigit bibirnya. "Sudahlah, ayo pergi, masuk dan lihat dulu. Aku tidak mau bercerai dengan suamiku. Ketika kamu selesai kuliah dan sudah kembali ke rumah pukul 7 malam. Saat kamu membuka pintu, kamu melihat Su Wanling memeluk Meng Meng, menggunakan mainan untuk menggoda dia. Adegan ini sangat harmonis secara tidak terduga. Sudah pulang. Ketika Su Wanling melihatmu saat itu, matanya sedikit bersinar. Suamiku akhirnya pulang. Sudah malam. Suamiku, lihat perlengkapan baruku. Mendengar itu, kamu terdiam sesaat. Lagi apa nih? Tapi sepertinya kamu sudah terbiasa dengan ucapan mengejutkan Su Wanling. Lalu kamu mengangguk tenang, memberi jawaban, kemudian ganti sandal, dan bilang mau mandi dulu. Tapi saat Su Wanling melihat punggungmu yang perlahan menghilang di balik pintu, dia langsung berlari ke kamar sendiri. Pakai yang mana ya? Yang ini agak terlalu mewah sepertinya. Pendek banget ya. Roknya terlalu mencolok kan? Mending ini saja. Sementara itu, kepala penuh busa di kamar mandi. Merasa air dingin mengalir di punggung. Rasanya sulit dijelaskan. Hari ini, apa saja yang dimikirkan ya? Beberapa saat kemudian, kamu selesai mandi. Baru kembali ke kamar. Terdengar ketukan pintu. Meskipun ragu, tapi kamu tetap membuka pintu. Terlihat Su Wanling mengenakan jubah tidur menyerahkan segelas susu. Minumlah segelas susu ini. Mendengar itu, kamu menatap Su Wanling yang tersenyum sopan dengan penuh ketakutan di wajahmu. Karena kamu sudah mendengar suara mengerikan lainnya. Apakah obat yang diberikan Yan Yan benar-benar bisa dipercaya? Kakek bilang cukup 10 ml saja. Gajah lain sedang birahi. Aku coba tuang 1 ml, seharusnya tidak apa-apa kan? Kata-kata itu langsung membuatmu kehilangan kendali. Sialan. Barang yang digunakan untuk gajah. Dibuat minum sendiri. Apa dia ingin aku mati ya? Tiba-tiba kamu menjadi serius. Berkata, Su Wanling. Kita harus bicara. Begitu katanya. Tubuh Su Wanling yang lentur langsung terkejut. Seketika kepalanya langsung menunduk. Hatinya sudah seperti abu mati. Merasa matanya sangat membengkak. Penglihatan mulai kabur. Akhirnya Su Wanling benar-benar runtuh. Aku tidak mau bicara. Datanglah rasa dunia tiba-tiba menjadi sunyi bagimu. Dan kamu menatap lawan bicara dengan erat tanpa berkata apa-apa untuk beberapa waktu. Entah mengapa. Kamu merasa benar-benar tidak begitu mengenalnya. Sepertinya melihat ekspresi anehmu. Su Wanling segera merapikan jubah tidurnya. Akhirnya mengumpulkan keberanian. Namun dengan suara kecil berkata, "Aku hanya ingin menyelamatkan pernikahan kita yang hampir runtuh, Kawaki. Aku tidak ingin bercerai." Mendengar itu, kamu berkata dengan sedikit terkejut. "Tapi kenapa harus diselamatkan? Karena kita sudah berjanji akan bersama seumur hidup, bukan? Namun kamu sama sekali tidak ingat aku." Namun suara hati ini tidak keluar dari mulut Su Wanling. Dalam keadaan setengah sadar, Su Wanling dengan mata merah. Tepat saat dia mengangkat kepala, setetes air mata langsung mengalir jatuh. Takurabito. Oh sayangku. Baka Nadayo. Mendengar kata-kata ini, kamu terdiam sejenak. Tidak menyangka reaksi Su Wanling begitu kuat tiba-tiba. Tapi dari ucapannya, dia dan dia sebelumnya sudah saling kenal. Pada saat itu, kamu kembali mendengar suara hati Su Wanling. Padahal sebelumnya saat di panti asuhan, setiap hari harus berciuman. Aku masih bilang ingin bermain permainan pengantin seumur hidup dengan aku. Apa aku sebagai seorang gadis harus mengungkapkan semuanya duluan? Memikirkan itu,
Dia mengusap sudut matanya dengan punggung tangan. Tiba-tiba menggigit giginya dan mulai bicara. Kamu pelupa ya? Detik berikutnya di depan matamu muncul riak-riak. Agak bingung. Sebuah ingatan masa lalu seolah muncul dari dalam air. Di lapangan kecil panti asuhan, gadis besar berdiri di samping pasir main. Diam-diam melihat bocah laki-laki yang duduk di pasir. Kakak bilang jelas, menikahlah denganku. Itu artinya kamu adalah pengantinku. Kenapa tidak boleh ciuman? Terlihat bocah itu berontak dan berguling-guling. Tubuhnya sudah penuh debu. Tapi gadis besar itu sudah biasa melihat adegan ini. Lalu dia dengan lembut jongkok, menyentuh kepala bocah itu. Serius mengerucutkan bibir kecilnya. Karena kita sedang main rumah-rumahan. Namun bocah laki-laki itu sama sekali tidak mau mendengar. Aku tidak peduli kamu adalah aku. Pengantin. Maka harus ciuman. Mendengar itu, pipi gadis besar merah merona. Meskipun usianya masih kecil, tapi karakternya sudah menonjol sejak kecil. Sebaliknya, bocah laki-laki itu baru seperti anak seusianya. Ngotot tidak mau ciuman. Kalau begitu aku tidak mau makan ya. Kalau begitu kamu mau kelaparan sendiri kah? Mendengar itu, si anak laki-laki mengangguk. Katanya aku harus membiarkan diri sendiri kelaparan. Biar kau tidak punya pengantin pria lagi. Mendengar kata-kata itu, gadis itu terkekeh kecil. Lalu tangannya yang lembut menyentuh dahi anak laki-laki. Kalau begitu aku tak peduli padamu lagi. Aku mau makan dulu. Sambil berkata, sosok kecil yang lembut itu berdiri dan hendak pergi. Namun anak laki-laki itu menangis semakin keras melihat itu. Tapi sambil menangis dia tetap bangkit dari pasir itu sendiri. Dengan suara mengorok, dia berlari menuju gadis kecil itu. Kemudian dengan patuh memasukkan tangan kecilnya ke tangan gadis yang lebih besar. Tangan yang lain masih mengusap sudut matanya. Terlihat sangat sedih dan murung. Betul-betul menyedihkan. Jangan menangis lagi ya, bagaimana? Tangan gadis besar itu lembut. Menarik anak kecil itu. Sangat lembut. Namun anak laki-laki itu tetap tak peduli. Seolah-olah dia sangat terluka. Betul-betul keras kepala. Akhirnya gadis itu tampak tak berdaya. Hanya bisa menoleh dan membungkuk. Mencium pipi anak laki-laki yang agak kotor. Lalu gadis itu dengan lembut memegang wajah anak laki-laki itu. Boleh pergi makan sekarang? Mendengar itu, anak laki-laki itu mengangguk patuh. Lain kali aku mau, aku ingin bermain permainan pengantin seumur hidup dengan kakak perempuan. Tetapi gadis itu tidak menjawab. Hanya matanya menatap lurus ke depan yang gemerlap dan terang. Seolah itu adalah semua keindahan di dunia. Namun di dalam hatinya, janji itu sudah diam-diam disetujui. Tapi sampai suatu hari, kakak perempuannya, orang tua kandungnya, menemukan dia. Saat pergi, dia berjanji kepada laki-laki itu pasti akan mencarinya. Kemudian saat kamu masuk pascasarjana tahun pertama, kalian bertemu lagi melalui perkenalan teman baik. Tapi sampai sekarang kamu belum tahu. Sepupunya, Cao Cao, ternyata adalah teman sekamar sekaligus sahabatmu di universitas. Saat itu dia membanggakan sepupunya dengan berlebihan. Dia di mana-mana terlihat dingin dan keren. Wanita hukum dengan kaki panjang berbalut stoking hitam. Namun kamu sama sekali tidak percaya. Tapi saat hari pertemuan itu, kamu dibuat terpikat oleh Su Wanling. Utamanya karena dia sangat cantik. Seperti seorang bintang film. Satu-satunya kekurangan adalah kepribadiannya agak dingin. Tapi saat berpikir bahwa orang hebat pasti mempunyai karakter masing-masing, maka kamu pun bisa menerimanya. Kemudian saat kalian bertemu untuk kedua kalinya, Su Wanling bertanya apakah bisa langsung menikah dulu. Menikah dulu baru membina perasaan. Kata-kata itu membuatmu merasa seperti bertemu penipu pernikahan. Tapi dirimu yang sangat miskin dan kosong. Masih seorang pelajar. Apa yang bisa ditipu sih? Jadi kamu cuma ragu sehari. Keesokan harinya kalian berdua pergi untuk mengambil surat nikah. Setelah sadar kembali, kamu tiba-tiba memegang dahimu. Su Wanling kebetulan 6 tahun lebih tua darimu. Serius? Momen itu kamu agak canggung. Berdiri di tempat bingung harus bagaimana. Saat itu Su Wanling berdiri di pintu. Masih membawa susu. Entah karena berdiri terlalu lama. Kakinya mulai terasa sakit lagi. Terlihat tubuhnya sedikit miring. Kaki sakit hati lebih sakit. Aku mau mati. Dan kamu juga memperhatikan ketidaknyamanannya. Lalu menunduk melihat pergelangan kakinya seperti mulai bengkak lagi. Bagaimana kalau aku bantu kamu ke sofa dulu? Mendengar itu, Su Wanling dengan sedih mengangguk. Begitulah.
Kalian duduk di sofa. Kemudian Su Wanling mengangkat kakinya. Bibir merah merona sedikit meringis. Lalu kamu mengeluarkan minyak merah dan mengayunkannya di depan dia. Butuh aku bantu? Su Wanling menunduk tak menjawab. Tapi dia langsung memasukkan kakinya ke pelukanmu. Suamimu adalah orang yang sangat jahat. Melihat dia dengan sikap sombongnya, kau entah kenapa merasa dia agak menggemaskan, terutama saat bisa mendengar isi hatinya, dan juga sikapnya yang tidak konsisten. Namun ketika kau menggenggam kaki kecil Su Waneng, melihat kakinya yang sudah agak membaik mulai membengkak dan merah lagi, tiba-tiba muncul rasa sayang yang tak terduga. Besok jangan pakai sepatu hak tinggi lagi ya. Su Wanling menjawab dengan suara pelan. Lalu dia tiba-tiba mengangkat kepala. Pas tepat bertemu dengan tatapanmu. Wajahnya langsung seperti apel merah matang. Dari pipi sampai ke akar telinga memerah. Membuatnya secara naluriah menarik kaki kecilnya ke dalam. Tapi segera tanganmu langsung menangkapnya. Jangan bergerak sembarangan. Akhirnya Su Wanling hanya bisa mengangguk patuh. Tidak bergerak lagi. Tapi tatapannya mulai panik dan menghindar. Aduh mati saja deh. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Sangat tidak tahan dengan godaan merah merona itu. Kau hanya pakai ini untuk menggoda wanita pegiat hukum. Siapa wanita pegiat hukum yang kuat menahan godaan sepertimu? Mendengar suara hati ini, meski kau sangat ingin tertawa, tapi tetap tenang sambil mengoleskan minyak merah pada Su Wanling. Namun saat kau berusaha menjaga ekspresi wajah, tiba-tiba Su Wanling menyerahkan susu di depanmu. Mau minum susu itu? Hehe, suamiku cepat minum. Aku mau cuti melahirkan. Setelah kalimat itu keluar, kamu kaget sampai sudut mulutmu terus bergetar. Lalu kamu buru-buru bilang tidak suka minum. Melihat itu, Su Wanling langsung jadi kesal. Kalau kamu nggak minum, aku gimana mau cuti melahirkan? Kemudian dia buru-buru berkata, minum susu itu bisa bantu tidur, loh. Melihat dia tidak mau menyerah, kamu langsung menggeser kaki Su Wanling. Bersiap bangun dan kabur. Namun detik berikutnya tangan kecil berwarna putih bersih itu cepat menangkapmu. Lenganmu, ternyata ditarik cukup kuat. Saat kamu menoleh ke belakang, terlihat Su Wanling menekan bibirnya pelan-pelan. Sepasang mata cerah seperti bunga persik. Saat ini sedikit menunduk, terasa agak terlihat seperti memelas. Minum nggak, suamiku? Yang ini diminum bagus buat perempuan muda. Suaranya jadi lebih pelan. Pendek katanya yang biasanya dingin menjadi seperti suara manja di akhir kalimat. Mendengar itu, Li Canggung batuk 2 kali. Lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Namun Su Wanling langsung menyerahkan susunya di depanmu. Bilang, suamiku, aku mau menyuapimu minum, ya. Entah kenapa, pemandangan ini membuatmu teringat pada sensasi memberi obat kepada dalang. Mendadak kamu ketakutan dan buru-buru menghindar. Jangan, tidak usah. Aku tidak mau minum. Bukankah kamu sebelumnya ingin minum susu? Setelah berkata begitu, Su Wanling memonyongkan bibirnya yang kecil. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sedih dan memelas. Suamiku jahat. Tidak minum susuku tidak boleh. Hari ini harus membuat suamiku meminumnya. Akhirnya kamu hanya bisa menyatakan dengan tidak berdaya. Apakah kamu benar-benar ingin tahu kenapa? Seketika Su Wanling merasa bersalah tanpa alasan ketika ditanya. Dan kamu tidak mempedulikan reaksinya. Langsung meraba pinggang Su Wanling dengan tanganmu. Suamiku menyentuhku. Ini benar-benar tiba-tiba sekali. Saat ini Su Wanling yang sebenarnya sudah reda merahnya, seketika kembali menyebar dari lehernya. Namun saat dia tenggelam dalam lamunan, kamu dengan pelan meraba kantong jubah tidurnya 2 kali. Mengambil sebuah botol kecil yang berbau mesra dari dalamnya. Kemudian kamu tidak berkata apa-apa. Hanya memegang botol itu. Menatapnya dengan pandangan yang tenang. Menunggu penjelasannya. Namun saat melihat botol itu seketika, wajahnya menjadi lebih merah lagi. Tidak beda dengan udang yang sudah matang. Lalu dia melemparkan ucapan selamat malam. Maka Paka segera berjalan pincang kembali ke kamar tidur. Ah, lebih ingin mati. Mendengar raungannya, kamu tak bisa menahan senyum tipis di sudut bibir. Sementara Su Wanling yang kembali ke kamar, saat ini sedang berguling-guling dengan ganas di tempat tidur. Merasa seluruh tubuhnya panas. Sangat memalukan. Tak ingin hidup lagi. Memikirkan hal ini, Su Wanling menundukkan kepalanya jauh ke dalam bantal. Dengan ekspresi yang seolah kehilangan harapan hidup. Keesokan paginya, kamu menguap sambil menepuk panda besar. Meninggalkan kamar tidur. Ini berkat teman sekelas Lin di sebelah.
yang memaksamu mendengarkan stand-up komedi semalaman penuh. Setengah jam kemudian, kamu baru selesai membuat sarapan. Tiba-tiba Su Wanling keluar. Terlihat hari ini dia memakai kacamata tanpa bingkai. Sedikit samar terlihat memar di bawah matanya. Bahkan foundation pun tak bisa menutupinya. Melihat ini, kamu merasa sedikit kasihan. Lalu dengan tulus mengajak makan sarapan bersama. Namun Su Wanling menatapmu dengan mata yang terkesan menghindar. Sangat memalukan. Suamiku, tolong jangan hitung-hitungan di kemudian hari. Kalau begitu, aku langsung merasa malu di tempat. Lalu dia dengan cepat mengambil sepasang sepatu datar dari lemari sepatu dan berkata, sarapan tidak sempat dimakan. Harus segera pergi kerja. Dah ya. Hati-hati ya. Sementara Su Wanling mengangguk pelan. Kemudian tanpa menengok kembali, dia cepat-cepat keluar rumah. Melihat punggungnya menjauh. Entah kenapa, kau merasa dia sedikit lucu. Sesampainya di sekolah, kau menepuk bahu Cao Cao dari belakang meja. Lalu berkata, sebenarnya kalian berdua ngomong ngawur apa sih? Melihat wajah bingung Cao Cao saat menoleh ke belakang, kau tersenyum sinis dan melanjutkan berkata, kapan aku suka perempuan dingin, Dewi hitam dengan rok hitam yang keren itu? Kau sendiri yang bilang sebelumnya kan? Dewi cantik berkulit putih yang dingin. Perempuan cantik yang suka memakai rok hitam. Aku hanya memberitahu kata-katanya sesuai yang aku dengar dari kakakku. Itu jelas cuma omong kosong. Kau juga bilang suka kakak perempuan dokter yang dada besarnya ramping itu. Yang paling suka pakai rok hitam di dalamnya. Jadi aku harus bilang tipe ideal yang kau suka ya? Istri. Kau lalu mengeluarkan ponsel dari saku. Melihat itu, Cao Cao buru-buru menahan tanganmu. Jangan-jangan, bro. Aku salah. Waktu itu aku cuma salah ngomong. Aku minta maaf. Teriakkan, ayah angkat. Masalah itu pun dianggap selesai. Akhirnya Cao Cao terpaksa berkata, ayah angkat. Tapi dia secepatnya seolah terpikir sesuatu. Aku tadi manggil kamu ayah angkat. Kalau begitu, kakakku harus manggil kamu apa? Saat kamu terucap, ayah, kamu sadar itu salah. Kemudian kamu dan Cao Cao saling pandang sambil tersenyum. Lalu dengan tegas kamu tunjukkan jari tengah ke sahabatmu. Melihat itu Cao Cao cemberut. Padahal sebenarnya kamu yang mendapatkan keuntungan. Bukankah begitu? Saat jam 6 sore tiba, kamu sudah pulang sekolah ke rumah. Tapi rumah tampak kosong. Jelas Su Wanling belum pulang. Kemudian kamu mengeluarkan ponsel dari saku. Membuka chat singkat dengan Su Wanling. Makan di rumah ya? Balasannya sangat cepat dari sana. Masih harus lembur. Akhirnya kamu pun meletakkan ponsel. Memikirkan mau makan apa nanti. Di sisi lain, Su Wanling pelan-pelan menutup pintu kantor. Dengan pisau ia membuka paket misterius dengan hati-hati. Kemudian ia dengan sedikit malu-malu mengeluarkan isinya. Lalu dia menunjuk ke lehernya. Sebenarnya apa sih yang direkomendasikan Liu Ruyan itu? Aneh banget. Saat Su Wanling kembali ke rumah, melihat lampu kamar kamu sudah dimatikan. Baru dia memegang sebuah koper dan pelan-pelan kembali ke kamar. Kemudian dia membuka koper itu, mengeluarkan sebuah alat dan memotret, mengirimkannya ke Liu Ruyan. Kalung apa sih ini? Lalu Liu Ruyan membalas dengan emoji senyum jahat. Hehehe. Itu adalah alat untuk meningkatkan kecepatan serangan suamiku biasanya. Tapi itu terasa sangat memalukan. Setelah mengirim pesan itu, Su Wanling malu-malu berbaring di tempat tidur dan merangkak masuk ke dalam selimut. Mata lembutnya menatap layar ponsel. Setelah diam beberapa detik baru datang pesan baru. Urusan pria dan wanita mana ada yang malu-malu? Apalagi jadi seperti anak anjing? Kenapa tidak bagus? Dan saat Su Wanling melihat pesan itu seketika, dia berguling-guling malu di tempat tidur. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Setelah beberapa saat, di sana kembali mengirim pesan. Tenang saja, tenang saja. Perlengkapan kali ini pasti tidak ada masalah. Bunuh pengkhianat. Mata Su Wanling yang cantik itu sedikit bersinar. Jelas terang. Kalau memang tidak ada masalah. Kemudian dia melihat peralatannya. Dengan senang hati membayangkan beberapa adegan yang kurang pantas untuk anak-anak. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Su Wanling seperti biasa. Bangun sangat pagi. Baru saja bersiap untuk mengurus beberapa pekerjaan. Kamu mengetuk pintu kamarnya. Bibi datang untuk membersihkan. Hanya kamar kamu yang tersisa. Mendengar suara itu, Su Wanling tetap dingin menjawab baik. Kemudian dia membuka pintu kamar. Dengan membawa laptop, dia menuju ruang tamu, Putri.
Dan kamu duduk di sofa sebelah. Diam-diam membaca buku. Namun saat itu juga, kamu terganggu oleh sebuah suara. Cincin kalung anjing, Nyonya. Aku sudah keluarkan untukmu, ya. Kalung ini tidak bersih jika diletakkan di kamar tidur, loh. Baiklah, Su Wanling menjawab tanpa mengangkat kepala. Namun segera seluruh tubuhnya menegang, tidak benar. Kalung apa? Jangan keluarkan, bingung Su Wanling langsung berdiri, tubuhnya ingin menghentikan Bibi. Tak disangka Bibi gerakannya sangat cepat. Segera dengan tenang melemparkan rantai anjing ke dalam sarang Meng Meng, lalu kembali ke kamar melanjutkan membersihkan. Sementara Meng Meng tampak bingung. Tubuh kecil, kalung besar. Melihat pemandangan ini, langsung kamu juga terdiam di tempat. Sudut mata berkedut tanpa terkendali dengan gila. Ini benda apa sih? Ukuran jelas tidak cocok. Sepertinya merasakan ada keanehan darimu. Su Wanling langsung membeku di tempat. Wajahnya tiba-tiba memerah. Pikirannya seperti dihujani bom. Tertawa sampai tidak bisa hidup. Sedikit saja. Sungguh memalukan. Saat ini kamu belum tahu apa sebenarnya isi hati Su Wanling. Untung dia akan bicara sendiri. Benda ini jelas hanya untuk suami dan aku saat waktu khusus. Tante kenapa keluarkan ini? Potong gaji, potong gaji. Mendengar itu kamu berdiri dan berjalan ke kandang anjing. Mengambilnya dengan lembut menggunakan tangan. Melihatnya dari atas ke bawah. Sejenak kamu langsung tahu kebenarannya. Meski tidak mengerti hobi istri. Tapi intinya tetap hormat. Namun detik berikutnya Su Wanling buru-buru mendekat. Merampasnya dari tanganmu. Nenek memegang kalung anjing dengan ekspresi yang sangat hot. Sepertinya agak merasa bersalah. Dia gugup memberikan penjelasan. Kalung anjing ini sepertinya kebesaran. Sayang, jangan lihat aku seperti itu. Aku benar-benar malu banget. Jadi kamu cuma bisa mengalihkan pandangan dengan canggung. Melihat itu, suara hati Su Wanling perlahan menjadi semakin bebas. Ingin mengenakan kalung leher. Langsung berlutut di lantai dan memanggil Tuan. Bayangin aja udah bikin deg-degan. Haha Su Wei, kamu memang aneh. Kalau suami sih, juga bukan gak mungkin. Dalam keadaan setengah sadar, gambaran itu tiba-tiba muncul di kepalamu tanpa kendali. Dia berlutut di lantai. Leher putihnya tergantung barang yang kamu beli itu. Tubuhnya yang lembut sangat rileks. Ekspresinya penuh dengan kata-kata mesra. Mulutnya sampai berkali-kali memanggil dirinya sendiri. Berpikir seperti itu. Pandanganmu tak bisa berhenti bergeser sedikit. Tenggorokan ikut terasa agak berdebar. Ukuran tidak tepat. Aku akan kembalikan yang aku beli tadi malam. Sambil bicara, Su Wanling menundukkan wajah dan memegang kalung itu. Langsung berlari kembali ke kamar. Menyembunyikannya dengan rapi. Saat waktu makan malam tiba. Setelah kamu memasak, kamu mengetuk pintu kamar Su Wanling. Saatnya makan, yuk. Tak lama, suara datar terdengar dari dalam kamar. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Makan bersama suami tetap harus dilakukan meskipun sering malu-maluin. Mendengar dua suara yang sangat berbeda, kamu tak tahan dan tersenyum sedikit. Lalu langsung berbalik menuju ruang makan. Tak lama kemudian Su Wanling keluar dari kamar. Tapi tatapannya agak menghindar. Semua ini salahku karena terlalu ceroboh. Berani melihat suami. Apa suamiku menganggapku aneh ya? Begitulah. Kedua orang itu tampak makan dengan aman. Padahal kamu merasa seolah mendengar satu monolog komedi. Tapi jangan bilang begitu. Dia cukup lucu juga. Padahal hati ini penuh dengan banyak kata. Tapi dia bertingkah ramah dan anggun. Setelah makan selesai, kamu langsung menangkap Meng Meng. Bersiap untuk memandikannya dengan harum. Tapi Meng Meng melawan dengan sekuat tenaga. Terus bergerak tak henti-henti. Mulutnya juga menggonggong, wang wang wang. Tapi kamu sama sekali tak peduli reaksinya. Langsung memaksakan kehendak. Namun pemandangan ini tertangkap di mata Su Wanling. Tiba-tiba hatinya menjadi cemburu. Kenapa suami tidak membantuku mandi harum juga? Aku juga mau suami membantuku mandi. Aku pasti nggak suka. Aku sangat manis mendengar kata-kata ini. Kamu meremas tangan Meng Meng dengan gemetar. Sudut bibir bergerak tak terkendali dengan kejang-kejang gila. Keesokan harinya kamu bangun. Baru keluar dari kamar tidur. Langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya di waktu ini Meng Meng selalu dengan riang melompat ke arahmu. Dengan tatapan penuh semangat menatapmu. Menunjukkan agar kamu mengelus kepalanya. Tapi hari ini dia malah lesu terbaring di tempat tidurnya. Sesekali bersin pula. Hanya mengeluh beberapa kali.
Ekor hampir tidak bergoyang lagi. Melihat pemandangan ini, seketika hatimu mencelos. Segera kamu menggendong anjing itu, kemudian mengetuk pintu Su Wanling dengan lembut. Meng Meng sakit. Sepertinya flu. Mungkin karena kemarin setelah mandi bulunya tidak dikeringkan. Bisakah kamu mengemudi mengantarkan kami ke rumah sakit? Dengan begitu, kalian berdua pun naik mobil bersama. Kemudian, Su Wanling tampak lebih gelisah dari biasanya saat menyalakan mobil. Sepanjang jalan kamu terus mengelus Meng Meng yang menggigil dalam pelukanmu. Anjing yang baik, kita akan pergi ke rumah sakit dan kamu tidak akan merasa sakit lagi. Ya, aku juga ingin suamiku memelukku seperti itu. Su Wanling melirik ke Meng Meng yang sedang kamu gendong. Kasihan sekaligus sangat cemburu dan iri hati. Setibanya di rumah sakit, setelah dokter memeriksa dengan teliti, akhirnya seperti yang kamu duga, itu hanya pilek. Maka kamu dengan penuh kasih sayang memandang Meng Meng, yang lemah terbaring di ranjang dengan infus dipasang. Saat teringat dia tidak sarapan pagi tadi, kamu segera membeli bubur bergizi khusus dari rumah sakit, lalu memberikannya sedikit demi sedikit menggunakan sendok kecil kepada Meng Meng, dan dengan sabar menghiburnya. Meng Meng makan sedikit ya, kalau makan baru punya tenaga untuk bermain nanti. Melihat itu Su Wanling tanpa ekspresi mengeratkan bibirnya. Sungguh iri pada Meng Meng. Aku juga ingin dirawat oleh suamiku. Aku juga ingin minum. Tapi itu makanan pokok loh. Su Wanling, kamu ini bodoh. Mendengar itu tanganmu yang memegang sendok sempat berhenti lama sebelum berhasil memberi suapan. Kamu sangat penasaran apa alur pikir Su Wanling ini. Saat itu Su Wanling mencoba mengajak anjing kecil yang terlihat malang bermain dengan tangannya. Namun dengan cepat dia menarik tangannya kembali dengan pintar. Lalu menggeleng-geleng kepala kalau sakit. Terbaring di rumah sakit itu apa yang bikin iri? Mendengar itu, kamu menoleh melihat Su Wanling. Alih-alih, alur pikirnya memang beda dari orang lain. Infus 2,5 jam akhirnya selesai. Meng Meng tampaknya sudah terlihat lebih sehat. Kemudian dia dengan sukarela menjilat tanganmu. Dan kamu juga memberinya senyuman. Menyentuh kepalanya. Aku juga ingin suamiku menjilat tanganku. Aku juga ingin disentuh kepala oleh suamiku. Aku juga ingin. Aku juga ingin. Kalau tatapan mata Su Wanling bisa membunuh. Kalau tidak bisa membunuh anjing. Meng Meng sudah mati berkali-kali. Setelah pulang ke rumah, kamu dengan teliti mencincang dada ayam. Memasaknya menjadi bubur ayam untuk Meng Meng makan. Mungkin karena beberapa jam kehilangan cairan. Nafsu makan Meng Meng jadi membaik. Terlihat dia makan dengan lahap. Melihat hal itu, tatapan Su Wanling di samping terlihat agak penuh dendam. Si kecil bahkan tidak memasakkan aku makanan. Dia merasa aku hanya makan sisa-sisa. Membuatnya langsung pergi ke kantor untuk lembur. Dan melihat punggungnya saat pergi. Kamu tersenyum dengan agak pasrah. Kenapa dia masih cemburu dan iri dengan anjing kecil? Sampai lembur sampai jam 2.30 dini hari. Su Wanling akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Walau dia pulang dengan tubuh yang lelah. Namun tatapannya sangat tegas. Karena sejak sore Su Wanling sudah memutuskan. Aku ingin tenggelamkan diriku sendiri. Aku juga ingin sakit. Akan ada suami yang memberi saya minum bubur dengan tangannya sendiri. Lalu Su Wanling anjing kecil mengais-ngais sesuatu di dalam kulkas. Tak lama dia mengangkat sebuah baskom dan pergi ke kamar mandi. Saat dia melepas pakaiannya, sekejap dada besar dan pinggang rampingnya terekspos di udara. Selanjutnya dia menunduk untuk melihat. Menemukan ujung kaki tidak terlihat. Hanya terlihat setengah baskom kaki yang terlihat. Dan di dalamnya mengambang penuh dengan es batu. Detik berikutnya dia menahan napas. Mengangkat baskom. Dengan ekspresi seperti siap mati. Langsung menyiramkan air dingin ke tubuhnya. Meskipun dinginnya menusuk tulang. Dia tetap menggigit gigi. Bertekun dengan keras. Setelah mandi. Untuk memastikan tanpa kesalahan. Su Wanling sengaja mengenakan piyama tipis duduk di depan jendela dan meniup angin. Tak lama dia mulai merasakan tubuhnya menggigil. Kepalanya juga sedikit pusing. Keesokan paginya, dalam harapannya, akhirnya dengan bangga dia terserang flu. Saat kamu bangun, membuka pintu kamar, keluar dari kamar tidur, yang terlihat adalah Su Wanling, meringkuk dan tertidur di sofa. Terlihat wajahnya pucat pasi. Suara napas juga agak berat. Melihat pemandangan ini, kau terdiam sejenak. Kemudian segera meraih dan menyentuh dahinya. Kenapa sangat panas? Ini pertama kalinya kau mengamatinya sedekat ini. Biasanya Su Wanling seringkali dengan wajah dingin.
Tapi sekarang diam dengan mata tertutup. Terlihat lebih lembut dari biasanya. Mungkin karena merasakan tatapan mata. Wanita yang mengantuk membuka mata yang sedikit kabur. Sayang, kenapa kau ada di kamarku? Suaramu terdengar serak. Hei. Apakah suami akhirnya akan memaksa? Dia bisa. Aku tidak bisa. Aku sangat sakit sekarang. Seluruh tubuh terasa sakit. Mendengar itu kau mengerutkan kening. Tapi tetap dengan nada lembut berkata, kau tertidur di sofa. Kenapa malah demam? Dengan bingung Su Wanling melihat sekeliling. Baru sadar. Lalu dia berpaling. Bergegas bergumam pelan. Tidak apa-apa. Mungkin karena tertiup angin. Jangan sampai suami tahu. Ingin dia merawatku. Tapi sampai membuat 2 baskom es batu. Setelah mengetahui alasannya, wajahmu langsung berubah drastis. Dan Su Wanling melihat kamu tiba-tiba diam memandangnya. Seketika hatinya mulai merasa tersiksa. HMPH, suamiku, kenapa memandangku dengan marah begini? Padahal kemarin tidak seperti ini saat melihat Meng Meng. Memikirkan itu, matanya langsung merah dan meneteskan beberapa tetes air mata. Air mata itu turun di pipinya dengan pelan. Melihat itu, kamu menghela napas. Lalu menuangkan segelas air hangat dan menyerahkan bersama dengan obat kepadanya seraya berkata, kamu minum dulu obatnya. Akhirnya Su Wanling yang merasa sedih mengusap matanya. Dengan patuh meminum obatnya. Rasanya sangat pahit. Mual ingin muntah. Sungguh membuat kesal seperti anjing. Ibu sakit malah merawatku dengan lembut. Sakit malah marah-marah padaku. Adik yang dulu selalu minta cipikan. Tumbuh besar malah tidak suka sama kakaknya. HMPH, semakin dipikir semakin sedih. Su Wanling memegang gelasnya. Air mata kembali menetes dengan deras. Melihat pemandangan ini, hatimu menjadi luluh. Kamu mengelus kepalanya, lalu menatap gadis yang jelas-jelas terkejut dan berkata, jangan menangis lagi. Kamu lapar, kan? Aku akan masakkan bubur dengan telur 1000 dan daging tanpa lemak untukmu. Gak usah, gimana pun juga. Saat itu Su Wanling menatap kelembutan di matamu lagi. Tiba-tiba dia jadi gak mau menangis lagi. Sebenarnya aku juga tidak begitu lapar. Melihat dia seperti itu, kamu langsung merasa sangat bersalah di hati. Tapi Su Wanling sudah mengalihkan wajahnya. Ketika kamu mengelus kepalanya, dia sudah merasa jantungnya seperti mau keluar. Tapi itu hanya pikirannya saja, bukan yang sebenarnya. Jadi kamu tidak bisa tahu kondisi psikologisnya saat itu. Tapi kamu tetap pergi ke dapur, memutuskan untuk membuatkan bubur telur 1000 dan daging tanpa lemak untuknya. Sejenak kemudian, kamu membawa semangkuk bubur yang tampak sangat menggoda keluar. Katakan buburnya masih panas. Tunggu sampai dingin dulu baru dimakan. Mendengar itu Su Wanling mengangguk pelan. Dan menundukkan kepala. Menyembunyikan matanya yang masih merah sedikit. Terasa seperti anjing kecil yang menggemaskan. Mengeluarkan suara seperti mengeluh yang iba. Andai suamiku bisa menyuapiku ya. Aku akan menjadi anjing kecil paling bahagia di dunia. Mendengar suara hatinya, kamu langsung mengalihkan pandangan. Dan dalam hati berpikir perut tidak mungkin bisa memberi makan. Benarkah itu? Bukankah itu sama saja menjadikanku sebagai Meng Meng nomor 2? Kamu adalah Su Wanling, ya. Istriku Meng Meng hanyalah seekor anjing. Namun Su Wanling memandangmu dengan ekspresi mengalihkan pandangan. Hatinya merasa sedikit sedih. Tiba-tiba dia berkata dengan suara pelan. Apakah kamu membenciku? Mendengar itu, kamu terdiam sejenak. Dan menjawab, aku tidak membencimu. Namun yang dia tidak tahu adalah, di dalam hatimu, dia sepanjang hari ingin menjadi anjing. Jadi sangat sulit bagimu untuk menerima. Kamu bahkan tidak pernah memberiku makan seperti saat memberi makan Meng Meng. Aku juga sakit. Suara hati yang tiba-tiba terdengar membuatmu terkejut sejenak. Yang berbeda adalah, kali ini berbeda dari biasanya. Dari dalam suara itu kamu mendengar rasa tersinggung dan sedih. Tiba-tiba kamu menyadari seolah-olah kamu terlalu mengabaikan perasaannya. Seringkali tidak mengatakan dengan jelas. Sehingga membuatnya merasa tidak aman. Maka dari itu dia suka berimajinasi berlebihan. Sebenarnya di awal kamu juga punya perasaan baik kepadanya. Kalau tidak mungkin bisa menikah secepat itu. Dan kamu juga tidak melupakan. Waktu kecil ingin bermain simulasikan menikah seumur hidup dengannya. Setelah sadar, kamu melihat Su Wanling dengan serius sampai dia mengajukan cerai. Karena merasa kita sudah tidak memiliki perasaan lagi. Takut mengganggumu. Tapi sekarang salah paham itu terpecahkan.
Lalu kamu merasa janji kita masih berlaku, ya? Janji apa? Su Wanling terdiam sesaat. Dengan polosnya menjawab, ya. Janji apa? Su Wanling terdiam sesaat. Nikah dulu baru cinta, 4 kata sederhana itu. Su Wanling tiba-tiba merasa hidungnya tidak mampet lagi. Kepalanya tak lagi pusing. Kemudian dia langsung menyangga tubuhnya yang lentur dan bangkit dari sofa. Dan berkata dengan mata yang bersinar. Bukankah memang sudah disepakati? Mendengar jawaban ini, kamu mengabaikan tanganmu yang terus gemetar dan berkata, aku sangat memegang janji dengan teguh. Di mana kamu bisa menemukan suami yang memegang janji dengan teguh seperti aku? Apakah ini hari saat meninggalkan Huaming? Ma. Tapi kenapa aku harus mengatakannya saat aku sakit? Sangat bahagia. Tapi aku tidak bisa tersenyum. Tubuhku sangat tidak nyaman. Hiks. Setelah kegembiraan, Su Wanling mengerucutkan bibirnya. Seluruh tubuhnya terjatuh lagi. Dengan tatapan yang sedikit memelas menatapmu. Melihat itu, kamu agak tertawa. Apakah kamu jadi bodoh? Kenapa tidak bicara? Aku tidak enak badan. Ingin minum bubur. Tapi tanganku lemas. Su Wanling berkata setelah itu. Dia menggigit bibir merah mudanya dengan lembut. Sedikit gugup menatapmu. Sayang, suapi aku. Aku ingin disuapi. Maka kamu tersenyum sambil mengelus kepala Su Wanling. Lalu mengangkat bubur hangat yang diletakkan di samping. Mengambil 1 sendok kecil dan meletakkannya di dekat mulut. Ditiup dengan pelan. Setelah benar-benar tidak panas lagi, barulah kamu lembut mengantar ke mulut Su Wanling. Apa aku sedang bermimpi? Sayang sangat lembut. Detik berikutnya, Su Wanling mengambil mangkuk. Dengan bersemangat berkata, aku sudah punya tenaga. Aku makan sendiri saja. Sambil berkata dia mulai makan sedikit demi sedikit dengan menunduk. Namun yang tidak kamu tahu adalah, dia bukan tidak ingin disuapi olehmu. Hanya takut kalau disuapi kamu dia akan malu sampai pingsan. Bubur buatan suamiku benar-benar enak. Aku ingin menghabiskan semuanya. Saat dia tenggelam dalam waktu bahagia ini, kamu tiba-tiba bertanya, Lin, apakah kamu pernah mencari aku setelah kembali? Masalah ini cukup penting bagimu. Kalau 2 orang mau bersama lagi, pasti harus dijelaskan dengan jelas. Su Wanling yang baru sadar terdiam sejenak. Aku pernah mencari. Setelah pulang ke negara, aku pergi ke panti asuhan Konoha. Tapi saat itu kamu sudah tidak ada di sana. Aku tanya banyak orang, tetap tidak tahu keberadaanmu. Kalau begitu, bagaimana kamu tahu itu aku? Awalnya aku tidak tahu kalau itu Cao Cao. Dia dengar aku dipaksa menikah. Jadi datang mencari aku. Katanya dia punya sahabat baik. Ganteng dan luar biasa. Keluarganya sederhana. Dan tidak ada konflik mertua dengan menantu sama sekali. Mengenai ini, Su Wanling jadi sedikit malu. Dia buru-buru menjelaskan. Awalnya aku menolak. Tetapi dia menunjukkan foto kamu. Aku lihat langsung tahu itu kamu. Kamu persis sama seperti waktu kecil. Benar-benar tumbuh dengan proporsi yang sama. Mendengar jawaban ini, kamu pun membalas dengan canggung. Aku hanya ingat saat kecil ada seorang kakak perempuan yang sangat baik padaku. Dia juga bilang akan menunggu dia, kata-kata itu. Tapi saat itu aku baru berumur 4 tahun. Bentuk wajah kakak perempuan itu seperti apa? Sudah tidak ingat dengan jelas. Lalu setelah itu panti asuhan terbakar. Berkas-berkasnya habis terbakar dengan bersih. Kami pun terpisah-pisah dan dibagi ke panti asuhan lain. Tapi yang kubilang sebelumnya tentang pernikahan kita semua benar. Mendengar kata-kata itu, Su Wanling menekan bibirnya. Kenangan masa lalu membuat matanya sedikit terasa perih. Karena orang yang ada di depannya ini adalah satu-satunya cahaya di panti asuhannya. Apalagi saat kamu mengejarnya sambil memanggil kakak. Dan juga King King bilang mau menikahinya. Memikirkan hal itu, dia bergumam dalam hati. Berputar-putar. Banyak orang bisa ditemui. Tapi bisa menikah juga. Itulah takdir. Suami adalah yang sudah ditakdirkan, kan? Mendengar isi hati Su Wanling, kau perlahan mengangkat tangan, menyentuh kepalanya dan berkata, seharusnya aku mengenalimu lebih cepat, tidak sampai kita ribut soal cerai. Mendengar itu Su Wanling sedikit memiringkan kepala dan tersenyum. Yang penting jangan sampai cerai saja sudah cukup. Hehehe, benar-benar menyenangkan. Akan menjalani kehidupan suami istri yang manis bersama suamiku. Memikirkan hal itu, senyum di sudut mulutnya. Hehehe. Tapi saat memikirkan hal ini kurang sesuai dengan karakternya.
Dia berusaha mengendalikan ekspresinya dan menekannya turun. Melihat hal itu, kamu tidak bisa menahan diri dan berkata, sebenarnya, apa yang Cao Cao katakan tentang kesukaanku kurang tepat. Itu hanya omong kosong saja. Tidak perlu memaksakan diri demi menyenangkan aku. Aku berharap kamu bisa menjadi dirimu yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, kita akan bersama seumur hidup. Dia akan bersama aku seumur hidup. Kita akan bersama seumur hidup. Melihat Su Wanling akhirnya tidak lagi berpura-pura. Memperlihatkan senyum malu-malu. Kamu juga ikut tersenyum. Tidak tahu apakah karena baru saja minum obat. Kamu melihat ada rasa sakit di wajah Su Wanling. Lalu membiarkannya kembali dulu ke kamar untuk beristirahat. Sementara kamu menyiapkan masakan besar. Ketika jam makan tiba, Su Wanling masih belum bangun. Baru setelah kamu mengetuk pintu dan mengingatkan. Dia menguap sambil membuka mata. Dengan setengah sadar keluar dari kamar. Sementara kamu keluar dari dapur membawa panci sup yang harum. Melihat itu, Su Wanling langsung duduk dengan semangat. Mencium aroma yang benar-benar harum. Suamiku memang hebat. Wu Su Wanling. Hidupmu benar-benar beruntung. Mendengar itu, kamu membuatkan dia semangkuk. Bersama-sama di depannya sambil tersenyum berkata, kalau begitu minum lebih banyak. Masih banyak di dalam panci. Sebelum kalimat selesai diucapkan, Su Wanling sudah menerima dan mulai meminum. Enak, enak. Mata gadis itu langsung bersinar. Melihatnya sangat berbeda dengan citra dingin biasanya. Kau tersenyum penuh kasih sayang. Nanti makan obat sekali lagi sudah cukup. Minum obat kebanyakan beracun 3 bagian. Mendengar suara itu, Su Wanling mengangguk patuh. Terlihat sangat kooperatif. Namun suara hatinya berkata, asalkan suami yang memberi, aku bisa makan apa saja. Bahkan jika suami takut dan membuatku menjadi bodoh, aku juga bisa makan. Keesokan paginya, Su Wanling mengemudi mengantarmu ke sekolah. Saat berpisah, dia tampak sangat berat meninggalkanmu. Bergumam berkata, aku akan usahakan tidak lembur hari ini. Malam bisa tunggu aku makan malam bersama? Wen Seng, kamu tersenyum dan mengangguk. Nanti kita harus makan malam bersama suami dengan penuh kemesraan. Kamu beri aku 1 gigitan. Aku beri kamu 1 gigitan. Hubungan makin dekat. Bye-bye berpikir sejenak. Dia masih merasa agak malu. Memanggil dengan suara. Akhirnya hanya bisa berteriak dari hati. Dadah. Setelah suaminya bicara, Su Wanling menghidupkan mobil. Hanya meninggalkan punggung mobil. Melihat ekspresi Lin yang imut, kamu pun tersenyum. Kemudian kamu melihat waktu. Lalu berjalan menuju ruang ujian di sekolah. Karena hari ini adalah ujian kelulusan jurusan hukummu. Saat pulang malam nanti, Su Wanling sudah menyiapkan 3 menu dan 1 sup. Sudah menunggumu di meja makan. Saat kamu duduk, setelah mencoba 1 suapan, kamu langsung berseru memuji. Ini pertama kalinya aku makan masakanmu. Tidak kusangka kamu cukup piawai memasak. Hehehe. Dipujinya. Belajar dari pantat yang benar. Melihat cara mengajar ternyata cukup mudah. Su Wanling tersenyum malu-malu. Tertawa. Melihat keadaan itu, kamu membalas dengan senyuman tipis di wajahmu. Tapi di dalam hati terasa asam dan manis. Sulit membayangkan sosok anggun di luar. Jari-jari halus Su Wanling. Ternyata belajar memasak di dapur berdebu dan penuh asap minyak. Seolah-olah mendengar apa yang kau pikirkan dalam hati. Su Wanling berkedip lalu berkata, tidak apa-apalah. Setelah ujian hari ini, mau minum bersama untuk merayakannya? Mendengar itu, kamu membalas dengan bercanda. Jangan-jangan kau beri aku sesuatu lagi ya? Mana mungkin? Su Wanling segera membantah. Tapi wajahnya tak sadar sesaat menjadi merah. Dia malu-malu. Melihat tatapan Su Wanling yang seperti anak anjing. Jawabanmu adalah pergi ke lemari anggur dan memilih 1 botol. Dan dia bersorak lalu berlari ke dapur mengambil gelas. Kemudian Su Wanling sengaja memetik beberapa batang mawar. Diletakkan di vas bunga. Ditaruh di meja makan. Kamu hanya diam melihat dari samping. Setelah beberapa belas menit, barulah kalian berdua mencicipi tegukan pertama minuman itu. Mungkin karena minum anggur, Su Wanling hari ini menjadi sangat banyak bicara. Aku ceritakan ya. Hari ini aku ada seorang klien. Langsung berkelahi dengan orang lain di ruang mediasi. Tidak bisa dihentikan. Aku kaget banget. Akhirnya satpam pun datang. Kamu melihat Su Wanling bercerita dengan penuh semangat. Tangan. Terus menunjuk-nunjuk kamu. Sudut bibir sedikit tersenyum. Serius menjadi pendengar yang baik.
Kemudian kamu berpikir sebentar dan bertanya, lalu kamu terluka? Tidak, aku lebih pintar. Kalau berkelahi aku langsung menghindar di samping. Pengacara pria di samping mencoba menahan tapi malah kena tampar tanpa alasan. Wajahnya bengkak sepanjang sore. Mendengar itu, kamu agak bingung dan ingin tertawa saat melihatnya. Di saat itu juga, Su Wanling mengocok gelas kaki tinggi, memancarkan tatapan penuh harapan kepadamu dan berkata, "Maukah kamu datang ke kantor hukum kami untuk melihat-lihat?" Tiba-tiba pertanyaan itu membuatmu agak terkejut sejenak. Su Wanling melihat ekspresimu. Cepat-cepat menambahkan, "Hanya ingin berkunjung sebentar saja." Setelah ragu sebentar, kamu mengangguk, "Yeah. Langkah pertama rencanamu berhasil. Bisa pergi pulang kerja dengan suami dalam suasana manis segera terwujud." Kamu langsung tanpa kata menjawab dalam hati, "Baik-baik-baik, begitu cara mainnya ya." Jadi keesokan harinya kau mengikuti Su Wanling ke tempat kerjanya. Mungkin karena sudah familiar dengan lingkungan kerja. Dia tampak sangat percaya diri dan tenang. Ada aura wanita kuat yang tak terlihat. "Hehehe, kantor hukum kami cukup bagus, kan? Mau ikut kerja di kantor hukum kami?" Kata-katanya. Tiba-tiba sudut bibirmu tersenyum tipis yang sulit dilihat. Saat itu seorang wanita parubaya, Lin Lu berjalan menghampiri. "Ada klien yang meminta namamu. Dia sudah menunggu di ruang rapat." Mendengar itu Su Wanling mengangguk. Kembali ke mode kerja, dia tampak sangat dewasa dan menawan. Tapi saat menoleh ke arahmu, dia menunjukkan sisi lain. "Kau mau duduk di kantorku, boleh kan?" Suaranya lembut dan manja. Begitulah. Kau masuk ke kantor Su Wanling. Kantornya sangat bersih dan rapi. Di atas meja ada foto kalian saat pengajuan surat nikah. Kemudian kau mengambil dan melihatnya. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Waktu itu fotonya kurang bagus. Karena terburu-buru, kalian berdua tersenyum sangat palsu. Tiba-tiba pikiranmu terputus oleh ketukan pintu dari luar. Kemudian kau berpikir dan membalas. "Silakan masuk." Detik berikutnya, seorang wanita muda yang berdandan rapi muncul di hadapanmu. "Kamu adalah pengacara Lin." "Bukan saya. Saya juga sedang menunggunya." "Loh, dia juga pria tampan." "Tidak masalah, semua pengacara sama saja. Hanya saja ayah saya mengenalkan pengacara Lin untuk saya. Tapi saya juga bisa menggantikanmu." "Loh." Setelah berkata, wanita itu mendekatimu. Melihat dia adalah klien Su Wanling, kamulah yang sopan menawarkan segelas air kepadanya. Tidak disangka, pandangannya semakin tajam berkata, "Baru mulai bekerja. Gajimu tidak tinggi, kan? Ingin menetap di kota besar ini. Tapi itu sangat sulit. Kasus saya butuh biaya pengadilan yang besar." "Ingin." Belum sempat bicara dua kata, wanita itu menggosokkan kakinya yang kecil ke celanamu. Melihat itu kamu segera menghindar sambil mengerutkan kening. "Kenapa?" Namun detik berikutnya kamu menoleh dan melihat wajah dingin Su Wanling. "Berani-beraninya menggoda di kantorku. Suamiku bahkan belum mengunci pintu." "Wek. Aku bahkan belum menggoda suamiku." Kemudian Su Wanling dengan pelan batuk. Mendengar suara, wanita itu menatap Su Wanling. Bertanya, "Apakah kamu pengacara Lin?" Mendengar itu Su Wanling mengangguk dingin. Setelah dua orang itu berbicara singkat beberapa kalimat, wanita itu akhirnya melemparkan senyuman menggoda kepadamu. Lalu tubuhnya yang anggun dan memesona mulai berlenggak-lenggok pergi. Melihat pemandangan ini, Su Wanling dengan lembut mendorongmu dengan tangan kecilnya. "HMPH, melihat itu kamu terpaku, bingung tak mengerti. Ada apa?" "Entahlah." Sambil berkata Su Wanling mengangkat pantatnya. Duduk dengan kesal di kursi. Bibir kecilnya mengerucut. Kemudian dia berpikir sejenak, lalu melanjutkan menambahkan, "Bermain bunga, suka gombal. Dan kamu dengan sedikit polos mengangkat bahu. Aku tidak melakukan apa-apa. Ingin menyembunyikan suamiku. Hanya aku yang melihat. Suka sendiri." Mendengar itu wanita itu tersenyum pasrah. Kemudian dia pergi ke rak buku di kantornya. Mengambil sebuah buku dan mulai membacanya. "Kenapa kamu belum datang untuk memujukku?" Su Wanling tiba-tiba merasa sedikit tersinggung. Lalu dia dengan kata demi kata menggeram penuh kemarahan. "Dao hidup cemburu dingin." Kata-kata ini keluar. Kamu terkejut selama 2,5 detik. Lalu mengeluarkan suara, "Oh." Segera kamu kembali menunduk memandang berkas. Lalu pura-pura tidak tahu sedang berbicara dengan siapa. "Duniaku hanya ada Ling." Mendengar kata-kata ini, telinga Su Wanling langsung memerah. "Suamiku memang pandai merayu ya. Sungguh malu sekali."
Mendengar itu kamu menundukkan kepala. Tanpa suara kamu menarik sudut bibir. Kamu sibuk dulu ya. Nanti malam pulang kita makan hotpot bersama. Setelah berkata, kamu dengan alami duduk di sofa. Memegang buku di tangan, menunduk membacanya. Suamiku masih ingat aku paling suka makan hotpot. Dia memang kejam ya. Memang benar kita saling mengejar satu sama lain. Saat malam tiba kembali di rumah. Kamu menyiapkan bahan hotpot di dapur. Sementara Su Wanling di sampingmu menatapmu dengan penuh cinta. Entah bagaimana sesaat kemudian, perasaan khusus muncul dari dalam hati Su Wanling. Kamu memang yang terbaik. Sambil berkata dia membuka kedua tangan. Tak tahan lalu langsung berlari mendekat. Sedangkan kamu memegang cuka baoning tua. Tiba-tiba wajahmu berubah ketakutan dan berkata, Ting Ting berhenti, jangan terburu-buru. Setelah berkata begitu, wanita itu sudah menabrak pelukanmu. Detik berikutnya kamu terhuyung-huyung hampir terjatuh. Untunglah pijakanmu cukup kuat. Tidak sia-sia berlatih. Lalu kamu tak tahan mengeluarkan suara klik dengan lidah. Bisakah aku lebih rasional sedikit? Namun baru saja kamu selesai bicara. Kamu merasakan sesuatu yang lembut. Menempel erat di dadamu. Kepalanya juga dengan nyaman menggosok-gosok. Melalui dada terdengar dengusan. Aku memang bukan orang yang rasional. Nafasnya sangat cepat. Mungkin karena terlalu gugup. Denyut jantung kalian berdua melekat bersama. Saat berdetak kamu merasa agak canggung. Aku sangat bahagia. Seiring hembusan napas Su Wanling mengenai telingamu. Mendadak hatimu gatal ingin menyentuh. Tapi kamu pun melakukannya. Dengan lembut mengelus kepala Su Wanling. Saat ini udara penuh dengan suasana hangat penuh arti. Tepat saat itu, Momo berlari mendekat. Dan melompat-lompat di kaki kalian bolak-balik. Sambil memiringkan kepala seperti anjing. Dengan rasa ingin tahu memperhatikan keadaan. Sudut bibirmu tersenyum tipis. Kamu mau mengangkatnya atau tidak? Meng Meng melihat ini tidak baik. Akhirnya Su Wanling dengan berat hati merayap dari tubuhmu. Dan menatap dengan sedikit rasa kesal seperti Meng Meng anjing bodoh. Beberapa saat kemudian, saat kamu membawa panci hotpot ke meja makan, kamu kembali mendengar suara hati Lin. Hotpot suamiku membuatkan hotpot untukku. Aku dan suamiku sangat serasi. Made in heaven. Hehehe. Melihat reaksinya, kamu tanpa sadar juga tersenyum. Sebentar lagi aku akan merebus kembali kuahnya. Kita bisa mulai makan. Sambil berkata kamu bangkit dan mengambil jus jeruk segar dari kulkas dan menuangkannya untuknya. Kemudian Su Wanling menerima gelas itu dengan kedua tangannya. Mengangkat kepala dan meneguk satu tegukan. Lalu menghela nafas panjang. Masih jus jeruk segar favoritku. Yang dingin pula. Suamiku sangat baik padaku. Aku tak bisa membalasnya. Hanya bisa memberikan diriku. Semoga suamiku tidak menolak malam ini. Hehehe. Mendengar itu sudut bibirmu sedikit bergetar. Istriku berniat jahat. Setelah kuah dalam panci mendidih, Su Wanling mengambil gulungan daging sapi dengan sumpit. Mulut kecil menggigit satu gigitan. Segera menunjukkan ekspresi kagum. Sangat enak. Lebih enak dari restoran hotpot di luar. Dengan nada yang penuh kepura-puraan memuji. Kamu langsung tertawa mengeluarkan suara. Mana ada yang sebegitu lebaynya. Namun, pandangan Su Wanling terlihat sangat serius. Yang terbaik di dunia. Enak banget. Aku kan sering buat kamu makanan enak. Kamu tersenyum dan bercanda mengatakan. Begitu kata-kata keluar, Su Wanling buru-buru menggelengkan kepala. Tidak ada hal seperti itu. Sebenarnya memang sudah enak. Aku orangnya tidak suka berbohong. Aku juga tidak suka berbohong kepadamu. Kenapa rasanya kalimat suami ini seperti mengejek aku? Mungkin itu halusinasi. Pasti hanya halusinasi. Kemudian, pandangan Su Wanling sangat tegas. Aku memang tidak suka berbohong. Wen Sheng mengangguk. Detik berikutnya kamu mengelus Meng Meng yang ada di bawah kaki. Juga mengelus lehernya. Lalu tersenyum tanpa bicara. Sepertinya bukan halusinasi. Apa mungkin kalung itu sudah ketahuan? Seketika Su Wanling agak kesal dan mengerucutkan bibirnya. Setelah makan, Su Wanling dengan patuh membereskan sisa makanan di meja makan. Lalu dengan napas terengah-engah mencuci panci, mangkuk, dan alat makan. Awalnya kamu ingin membantu. Namun dia melarangmu. Dia berkata memasak sudah sangat melelahkan. Beres-beres biarlah dia yang melakukan sendiri. Sebuah keluarga harus belajar saling berbagi tugas. Agar bisa berjalan jauh bersama. Melihat Su Wanling berkata seperti itu,
Kamu hanya bisa dengan nyaman berbaring di sofa sambil mengelus anjing dan menonton TV. Setelah Su Wanling selesai beres-beres, dia juga menurut duduk di sebelahmu, menonton TV bersama, tapi matanya sesekali melirik ke arahmu. Suami Saron datang ke kantor hukum kita. Bagaimana mengatakannya pada suami? Apakah suami akan merasa tidak suka ya? Aku adalah atasannya saat bekerja. Aku bawahan saat pulang kerja. Aku jadi anak anjing saja. Sepertinya juga tidak buruk. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mulai berbicara. Jika kamu lulus ujian nanti, mau ke kantor hukum mana? Su Wanling dengan suara lembut, disertai sedikit mencoba-coba. Mendengar itu, kamu berpikir serius sejenak, baru saja membalas. Belum memutuskan, tapi pasti akan pergi ke firma hukum besar. Karena platform besar punya ruang berkembang yang luas. Berbagai macam kasus juga akan dijalani. Apakah kamu mempertimbangkan kantor hukum Kunsing? Saat ini juga masuk peringkat teratas di kota Aeh. Berbagai kasus sudah ditemui. Matamu terus menatap berita, dan lama tidak merespon. Dia diam-diam menggeser dua kaki indahnya ke dekatmu. Tanpa sadar kamu hampir terkejut, merasa seolah diinjak oleh kaki halus yang licin. Sepertinya dia masih mengenakan stocking. Sangat licin. Kaki kecil Su Wanling perlahan-lahan menggesekimu. Seperti minta tolong. Dia sebenarnya ingin apa sih? Apakah suamiku suka dengan kaki kecilku ini? Meski suara hati Su Wanling sangat ambigu, tapi mulutnya tetap sangat serius. Aku tahu kamu pasti ingin mengandalkan dirimu sendiri. Tapi sebelum kamu mendapatkan sertifikat pengacara resmi, kamu gak bisa menangani kasus sendiri. Harus ditemani oleh guru dulu. Setelah kata-kata itu dia perlahan mendekat ke badanmu. Seketika aroma sabun mandi yang harum memenuhi hidungmu. Detik berikutnya kamu jadi agak kaku tak nyaman. Bagaimana kalau aku jadi gurumu? Mata Su Wanling yang tak berdosa berkedip-kedip. Apakah suami guru tipe wanita dewasa seperti ini akan menyukainya? Meskipun nafasnya terasa agak gatal di wajahmu. Namun kamu tetap pura-pura tidak terganggu sama sekali di dalam hati. Nanti saja setelah nilai keluar, kita bicarakan. Duduk manis saja dan tonton TV. Akhirnya Su Wanling terpaksa memperbaiki posisi duduknya. Membuat bibir mungilnya yang merah merona. Dengan ekspresi yang agak kecewa. Suamiku jahat. Bagaimana dia bisa tidak tergerak hatinya? Apakah aku tidak menarik sama sekali? Melihat dia tenggelam dalam keraguan diri seperti itu. Senyum kecil tak sengaja muncul di sudut bibirmu. Saat itu, Su Wanling tiba-tiba meraih lenganmu dengan tangan kecilnya. Menggoyangkannya perlahan. Dengan nada suara manja yang lembut. Boleh nggak? Mau datang ke kantor hukumnya aku? Menghadapi wajah wanita dewasa yang tegas. Dengan tubuh yang juga dewasa dan anggun. Namun di dalam hati ternyata lembut dan manis. Seperti gadis kecil yang suka manja. Kamu mengernyitkan dahi sebentar. Masih saja mengatakan tunggu hingga nilainya keluar dulu. Secepat itu Su Wanling langsung seperti kehilangan semangat. Duduk di sofa sambil mendengus, suamiku jahat. Suamiku keras kepala sekali. Tanpa sadar sudah sangat larut malam. Kamu mengangkat kepala dan melihat jam di dinding. Kemudian mengatakan akan kembali ke kamar untuk tidur. Tapi saat mendorong pintu kamar, kamu berhenti sejenak. Lalu menoleh ke Su Wanling dan berkata, Kunsin cukup terkenal di industrinya. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Setelah berkata begitu kamu mendorong pintu dan masuk. Lalu dengan santai menutup pintunya. Meninggalkan Su Wanling terpaku di tempat. Siapa bilang suamiku gak mau dengar? Oh yeah, suamiku yang terbaik. Suamiku adalah suami terbaik di dunia. Kembali ke kamar tidur. Kamu berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam rapat. Di pikiranmu hanya ada gambar Su Wanling menyentuh dengan kaki kecilnya. Juga wajahnya yang merona seperti bunga persik sedang manja. Guru ya? Bukan tidak mungkin. Keesokan harinya keduanya kembali datang ke kantor hukum bersama. Namun kali ini dia tidak mengajakmu berkeliling tempat lain. Melainkan langsung membawamu ke sebuah ruang rapat. Saat itu sudah ada orang yang menunggu di ruang rapat. Dan orang itu adalah kenalan lama. Yaitu wanita yang sebelumnya menyentuhmu dengan kakinya di kantor Su Wanling. Dia masih berdandan menggoda seperti biasanya. Dengan riasan yang halus dan menawan. Saat melihatmu, matanya bersinar. Namun tetap berkata kepada Su Wanling. Sudah lama menunggu, Lin Lu. Seiring Su Wanling mengangguk. Mereka berdua mulai membicarakan detail kasusnya. Kamu lalu mencari bangku kosong dan duduk, sambil mempelajari dengan saksama. Setelah setengah jam,
Ketukan pintu memecah pembicaraan mereka. Lin Lu dan Guo Lu ada yang mencari Wen Yan. Su Wanling ragu-ragu melihat kedua pria dalam ruangan. Akhirnya dia berkata, "Tolong tunggu sebentar. Saya segera kembali." Ucapan itu diucapkan lalu dia berbalik dan membuka pintu keluar. Namun detik berikutnya, tatapan wanita itu berubah. Matanya berkeliling sambil pinggangnya mengeluarkan keringat. Lalu dia dengan lembut duduk di sampingmu. Berkata, "Panas sekali ya." Sambil berkata, dia meraih jaket dan melepasnya. Memperlihatkan bahu yang halus dan putih bersih. Lalu dia dengan satu tangan perlahan mengipas. Dan menyilangkan kaki. Dengan suara klik sepatu hak tinggi. Entah kenapa jatuh ke lantai. Tak lama. Sebuah kaki kecil yang lembut menyentuh betismu. "Aduh, sakit ya." Detik berikutnya kamu buru-buru berdiri. Dengan nada tidak sabar berkata, "Kamu ngapain sih? Aku minta maaf kok." Wanita itu mengangkat matanya yang memikat. Dengan pandangan yang menggoda menatapmu dan berkata, "Ini adalah caraku minta maaf melalui kakiku. Kamu adalah asisten Ling Lu, kan?" Mendengar itu, kamu dengan tenang berkata, "Bukan, aku suaminya." Sesuatu. Seketika wanita itu kaget dan terkejut. Awalnya dia hanya ingin menggoda pengacara muda itu. Tapi tidak menyangka lawannya adalah suami pengacara yang dia wakili. Kemudian ia cepat-cepat duduk kembali ke tempat semula. Menarik sepotong pakaian di dadanya. Dengan canggung tersenyum. Ketika Su Wanling kembali, yang dilihatnya justru wanita itu. Sudah melepas jaketnya. Berpakaian sangat santai dan terbuka. Ini membuatnya sulit untuk tidak berimajinasi. Detik berikutnya, tatapan Su Wanling yang penuh kecewa mengarah ke kamu. HMPH. Musim bunga yang layu seperti rumput. Mendengar itu kamu terdiam tanpa kata. Namun hanya bisa berlindung dalam hati sambil merasa tidak bersalah. Setelah keduanya berdiskusi singkat tentang kasus. Menetapkan arah yang akan diambil. Ketika wanita itu akan pergi. Ia diam-diam mendekat ke sisi Su Wanling dan berkata, "Suamimu cukup tampan juga. Perlu kamu katakan, suamiku memang sudah sangat tampan." "Dia bagaimana tahu itu suamiku?" Kemudian Su Wanling melirikmu diam-diam. Sudut bibirnya langsung tersenyum. Suami dengan sukarela mengatakan pada orang lain, "Aku adalah istri beliau." Setelah pulang kerja, kalian berjalan berdampingan. Dalam keadaan setengah sadar, tangan kecil Su Wanling tanpa sengaja menyentuh punggung tanganmu. Ingin menggenggam tangan suami. Tapi di kenyataannya ia berkali-kali mengangkat tangan kecilnya. Ingin menggenggam tanganmu. Tapi kemudian menariknya kembali. Mendengarkan perjuangan batin Su Wanling, kau tak bisa menahan tawa geli. Saat dia hendak membuka mulut untuk berkata sesuatu, kau tiba-tiba meraih tangan kecil Su Wanling. Menggenggamnya erat di tanganmu. "Suamiku menggenggam tali leherku." Saat itu dia menunduk memandang tangan kalian berdua. Jari-jari saling mengunci erat. Lalu dengan senang mengayunkan tangan itu. Dan menunduk menatapmu sambil tersenyum. Melihat wajah pinknya yang lembut. Merah merona. Kau juga tak bisa menahan senyuman. Keesokan harinya kau sedang dengan gembira memeluk si mungil sambil minum es cola. Menonton televisi. Tiba-tiba ponselmu berbunyi. Setelah menekan tombol angkat, tiba-tiba terdengar suara pria cao-cao yang bersemangat di telingamu. "Nilai ujian sudah keluar. Kamu belum lihat? Aku lulus bahasa klasik." Kamu terdiam sejenak. "Aku lupa. Aku belum lihat juga. Aku sudah tunjukkan padamu. Nilaimu yang tertinggi." Oh, Nah tetap tampil konsisten seperti biasa. Setelah berkata begitu, terdengar suara telepon terputus. Bunyi tut-tut. Mendengar nilai itu, hatimu jadi sangat senang. Siap-siap hari ini makan enak untuk memanjakan diri. Menjelang pukul 5 sore, kamu santai berbaring di sofa sambil menonton TV. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Detik berikutnya, Su Wanling dengan beberapa tas belanja muncul di depanmu. "Ayo cepat. Aku sudah belikan beberapa pakaian untukmu. Tidak tahu apakah muat atau tidak." Wen Shengmu terpana bingung lalu berdiri. Lalu Su Wanling mengeluarkan sebuah kemeja putih dari tas. Ia membandingkan di tubuhmu. Kemudian tersenyum. "Bagus, bagus. Cepat ganti dan coba. Kenapa tiba-tiba teringat membelikanku pakaian?" Sejenak rasa hangat mengalir di hatimu. Ini bukan dengar dari Cao Cao. "Apakah kamu sudah lulus ujian kualifikasi? Pasti harus menyiapkan beberapa pakaian yang bagus dulu." Di bawah desakan Su Wanling, kamu melepas t-shirt pendek yang dipakai. Siap untuk memakai kemeja putih itu. Kenapa badanmu begitu bagus?
Banyak ibu mengisap dengan suara seliut-seliut. Lalu tangan kecilnya yang berani itu, manfaatkan saat membantumu memakai pakaian, menyentuh sedikit. Wah! Oh, sensasinya benar-benar bagus. Su Wanling diam-diam merasa senang. Sementara sudut mulutmu sedikit bergerak. Setelah kamu mencoba semua pakaian, Su Wanling sudah menepuk-nepuk berulang kali. Dan dia masih menikmati itu. Keesokan harinya kamu pergi ke mall dan memilih rok panjang putih. Kemudian pergi ke toko bunga membeli seikat bunga. Ketika Su Wanling pulang ke rumah, dia langsung melihat bunga lili di atas meja. Tiba-tiba matanya menunjukkan kebahagiaan yang tak tersembunyi. Keluh dia padaku, lalu dia memeluknya dan mencium wanginya. Saat itu gambar, seolah membeku menjadi foto cahaya dan bayangan yang paling indah. Tiba-tiba kamu agak terpesona. Melihat ekspresi kejutan dia, kamu tiba-tiba merasa sedikit sedih. Apakah ini hadiah untuk orang yang kamu suka? Mendengar kata-kata ini, dia langsung berkata tanpa pikir panjang. Sangat suka. Selain itu hadiahnya tidak mahal. Nanti setelah aku mulai kerja aku akan belikan yang lain untukmu. Sambil berkata kamu menengadah memberi isyarat ke tas belanja di meja. Ketika Su Wanling membukanya, itu adalah sebuah gaun panjang berwarna putih. Tak lama kemudian dia berjalan ke depanmu. Tiba-tiba membuka kedua tangan ingin berpelukan. Sekarang, tepat saat ini aku akan terikat pada tuntutan barunya. Kamu mengulurkan tangan memeluk pinggangnya. Sejenak hidungmu penuh dengan aroma wangi yang matang dari tubuhnya. Sangat harum. Wanginya seperti bikin ketagihan. Seperti itu. Asalkan itu yang kamu berikan untukku. Rumput liar yang baru dipetik di pinggir jalan. Aku juga akan menyukainya. Setelah berkata begitu, Su Wanling melepas pelukannya. Kamu bersemangat ingin mencoba gaun barumu. Tiba-tiba mata sudutmu secara tidak sengaja melirik. Tepat jatuh pada kerah kemeja putih Su Wanling. Dia hanya mengenakan kemeja tipis sendirian. Kancing pertama di atas tidak dikancingkan. Dari sudut itu kamu bisa melihat sedikit pemandangan musim semi. Pada saat itu, Su Wanling tiba-tiba memalingkan wajah ke arahmu dan berkata, apakah kamu sedang melihat drama besarku? Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba sudut mulutmu berkontraksi sedikit. Telingamu langsung terasa panas. Ada perasaan seperti ketahuan oleh wali kelas. Melihat buku kuning, seperti apa rasanya? Tapi saat kamu sedang melamun, Su Wanling langsung mendorongmu ke sofa. Duduk terhuyung-huyung. Mau coba rasanya? Kalau suami sih, boleh kok. Su Wanli, kamu sekarang semakin berani. Betul, seperti ini segera bisa menaklukkan suami. Mendengar kata-kata itu, matamu tiba-tiba membelalak. Agak terkejut, tapi tanganmu justru dengan jujur terangkat sedikit. Namun detik berikutnya, Su Wanling lebih dulu tidak tahan, mulai meraba perutmu. Dipegang erat. Seketika otak kamu seperti dipenuhi darah yang naik. Hidungmu pun terasa hangat. Saat kamu ingin membalas, Su Wanling dengan cepat melarikan diri. Kamu benar-benar cepat tangkap ya. Akhirnya telapak tanganmu menggantung di udara. Saat itu terasa agak canggung. Aku pergi coba gaun baru dulu. Hua Luo tidak menghiraukan reaksimu. Langsung pergi ke kamar untuk ganti baju. Bagaimana mendapatkan cinta suami? Berikan suami sedikit kemanisan. Menarik kembali. Kalau terus begini, suami akan sulit berhenti. Dan kamu melihat punggungnya. Hanya bisa diam-diam menarik tanganmu kembali. Jelas masih ada rasa ingin lebih. Saat Su Wanling selesai mengganti gaun dan keluar, pakaian itu sangat cocok untuknya. Gaun putih panjang. Pinggangnya ramping sekali. Rambut putih tergerai di belakang bahu. Membuatmu benar-benar tak bisa mengalihkan pandangan. Cantik kan? Dia berkata sambil merapikan rambutnya. Matanya penuh harap, menunggu jawaban. Kamu terdiam sejenak. Lalu melanjutkan berkata, apapun yang kamu pakai, kamu selalu terlihat cantik. Lagi pula, sepertinya semua wanita suka mendengar kata-kata ini. Hihihihihihi. Suami memujiku lagi. Saat malam tiba dan kamu bersiap masuk kamar tidur, Su Wanling tampak seperti teringat sesuatu. Besok aku harus ke sidang. Kamu mau ikut mendengarkan sidang? Melihat matanya berkedip penuh harap, kamu berpikir sejenak. Lagi pula kamu tidak ada kerjaan. Mungkin ikut melihat sidang juga tidak buruk. Jadi keesokan harinya kamu duduk di kursi penonton menunggu sidang resmi dimulai. Sidang kali ini juga disiarkan langsung ke seluruh jaringan internet. Segera para netizen di ruang siaran langsung. Satu persatu mengirimkan komentar cepat di ruang siaran langsung. Pengacara wanita ini namanya siapa ya?
Ini terlalu keren ya. Para pendengar sidang juga tak bisa menahan untuk menatapnya. Dan hari ini Su Wanling demi terlihat lebih serius. Dengan sengaja memakai kacamata. Terlihat sangat profesional. Meskipun hanya mengenakan kemeja putih sederhana. Rok jas hitam. Namun tetap tidak mengurangi bentuk tubuhnya yang bagus. Suami datang melihat sidang saya. Saya jadi lebih gugup. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Suling, tenanglah. Masalahnya tidak besar. Apa ada adegan besar yang belum pernah dilihat? Setelah 10 menit, sidang dimulai. Awalnya kamu hanya berniat untuk belajar sedikit. Sekadar melihat istri beracara di sidang. Tapi tidak menyangka Su Wanling bisa melawan balik pengacara lawan. Sambil diam-diam melihatmu dengan tatapan tersembunyi. Bahkan dia dalam hati berbisik-bisik. Apakah penampilanku saat bekerja ini menarik? Hehehe. Hari ini gaya kerja yang dewasa. Tidak tahu apakah suami akan menyukainya. Begitulah. Su Wanling di bawah tatapan kagummu. Dia multitasking dengan sepenuh hati. Dan akhirnya menang gugatan. Namun saat kamu bersiap untuk berdiri. Dan berjalan ke depan Su Wanling. Tiba-tiba seorang pria di belakangmu menyela duluan. Tak lama suara dari mahasiswa fakultas hukum lain terdengar belakangmu. Pengacara Lin memang sangat cantik. Setiap kali melihat dia di sidang selalu menyenangkan. Pria di samping mengangguk setuju. Gendut itu benar-benar berani. Selalu mengungkapkan cinta. Dan selalu ditolak setiap kali. Kamu mendengar gosip itu. Tak bisa menahan diri untuk melihat pria di depan Su Wanling. Pria itu berwarna mata tebal besar, tampak sopan. Tetapi matanya menatap tajam ke Su Wanling. Namun Su Wanling merasa kesal melihat gendut itu. Setiap kali dia sidang dia seperti penguntit. Tak tahu dari mana dia tahu jadwal sidang Wanling. Setelah Su Wanling membereskan barang-barang di meja. Sedang bersiap untuk pergi. Gendut buka suara. Pengacara Lin. Aku menyukaimu. Bisakah kamu bersamaku? Begitu kata itu keluar. Orang-orang yang belum pergi mulai berbisik kecil. Sejurus kemudian Su Wanling menatap dingin. Matanya membeku berkata. Aku sudah bilang punya suami Hualuo. Dia mengangkat tangan kanannya yang jenjang dan cantik. Jari manisnya mengenakan cincin berlian. Kemudian dia berjalan ke depanmu. Menggandeng tanganmu lalu langsung pergi. Meninggalkan Fathu dengan wajah yang sangat muram. Kau sebenarnya ingin melihat bagaimana Su Wanling menangani masalah ini. Tak disangka dia langsung berjalan mendekat. Menggandeng lengannya sendiri dan keluar bersama. HMPH. Apakah suamiku akan merasa aku suka selingkuh, ya? Orang itu entah kenapa. Seperti plester yang menempel terus. Untung saja ada suamiku. Setiap kali melihat dia aku merasa takut. Selalu merasa tatapannya mengerikan. Mendengar itu kau agak terpaku. Menundukkan kepala memandang ke samping. Su Wanling. Menggandeng lengannya sendiri. Kadang-kadang menggoyangkannya sedikit. Jelas suasananya sedang cukup baik. Mengajukan keluhan dan juga mengusir si pengganggu. Senang lalu memberi hadiah pada diri sendiri. Malamnya tidur bersama suami. Dia memang suka memberi hadiah seperti itu dalam hati. Bisa dibilang serangan baru yang sangat kuat. Realitanya ketakutan dan ragu-ragu. Namun sudut bibirmu tetap tak bisa menahan senyum. Keduanya bergandengan tangan. Pria berbakat dan wanita cantik. Saat ini kamu baru menyadari. Hampir semua orang yang lewat pasti tak tahan untuk melirik Su Wanling. Istrimu sendiri. Sepopuler ini ya. Disukai pria dan wanita, memang Su Wanling sangat cantik. Badan juga bagus. Latar belakang keluarga kelas atas memberinya sikap yang membuat orang memandang kagum. Menarik perhatian orang juga hal yang biasa. Kalau bukan karena aku bisa mendengar suara hatinya yang melankolis, aku juga akan merasa sangat tertekan. Namun kalian belum keluar dari pintu pengadilan. Tiba-tiba terdengar langkah terburu-buru dari belakang. Saat kamu menoleh, ternyata memang itu laki-laki yang tadi. Saat melihat itu adalah Pang Hu. Kening Su Wanling mengerut tajam. Tatapan matanya dingin. Sangat menyebalkan, sangat menyebalkan. Awalnya sedang senang-senang manis dengan suami. Kenapa dia datang lagi? Lin Lu. Aku ada yang ingin aku katakan padamu. Setelah berkata, matanya juga tertuju ke arahmu. Beberapa detik seperti ingin kamu pergi. Kamu jelas mengerti maksudnya. Namun tetap saja tidak melakukan apa-apa. Kenapa dia masih mau terang-terangan di depan mataku? Menyatakan cinta pada istriku dengan jelas. Apa yang dia pikirkan? Tidak punya sedikit pun kesadaran diri. Detik berikutnya, Su Wanling mengernyitkan dahi dan dengan marah berkata,
Aku sudah bilang dengan sangat jelas. Tolong jangan ganggu aku lagi. Sementara itu, dia berbisik dalam hati. Cepat pergi, cepat pergi. Jangan mengganggu aku dan suamiku yang sedang berbicara cinta. Katanya cinta. Sambil merangkulmu. Siap untuk melangkah pergi. Melihat Su Wanling akan pergi, Pang Hu segera mengulurkan tangan ingin menangkap lengannya. Namun detik berikutnya, dengan cepat dan cekatan, kamu menolak tangannya. Sama sekali tidak menyentuhnya. Lalu kamu memeluk bahu Su Wanling dan berkata, apa yang dilakukan polisi mengutak-atik ini? Mengganggu istriku. Aku menuntut kamu karena mengganggu Su Wanling. Awalnya terkejut sejenak. Kemudian sudut mulutnya tak bisa menahan senyum gila yang lebar. Pang Hu di sebelah juga terkejut. Lalu wajahnya memerah. Dengan terbata-bata berkata, saya akan menunggumu bercerai. Kami tidak akan bercerai. Kami akan bersama seumur hidup. Su Wanling cepat menanggapi ucapan itu. Dengan nada penuh keyakinan dan tanpa keraguan. Dia memanggilku istri loh. Aku suka panggilan itu. Setelah pulang ke rumah, aku langsung menekan suamiku di balik pintu lalu mencium bibir kecilnya. HMPH. Kita tidak akan bercerai. Hua Luo, kamu juga malas memperhatikan reaksi lawan. Langsung merangkul bahu Su Wanling sambil berjalan keluar. Dan Su Wanling mendengar kamu berkata seperti itu. Wajahnya dipenuhi ekspresi bahagia dan senang. Sudut bibirnya tersenyum naik. Tidak bisa menahan untuk menatapnya. Mata yang bersinar itu. Seperti anak kecil. Kamu memandanginya dengan penuh kasih sayang cukup lama. Setibanya di rumah. Melepas sepatu. Mengganti dengan sandal. Sepertinya kamu teringat sesuatu. Alasan Su Wanling kemarin ingin aku menemaninya ke pengadilan. Ternyata dia agak takut. Karena setiap kali sidang selalu ada yang mengganggunya. Tidak peduli sudah menolak berkali-kali. Masih saja terus membayangkan hal ini. Kamu dengan sedikit putus asa mengulurkan tangan mengelus kepala Su Wanling. Katakanlah, apakah karena orang ini? Makanya kemarin kamu memintaku mendengarkan sidangnya? Melihat Su Wanling mengangguk. Hatimu tiba-tiba tersentak aneh. Kenapa tidak bilang lebih awal padaku? Tidak apa-apa. Di pengadilan dia juga tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Su Wanling dengan suara pelan membalas. Suamiku sebelumnya sangat sibuk di sekolah. Aku tidak akan membiarkan hal kecil seperti ini mengalihkan perhatian suamiku. Aku akan nurut. Sekarang sudah cukup baik. Suamiku tidak sibuk lagi. Dia punya waktu untuk menemaniku. Aku juga akan menempatkan keluarga sebagai prioritas utama. Tidak ada yang bisa menghentikan aku dan suamiku berpacaran. Mendengar dia menenangkan diri dalam hati. Juga secara tidak langsung mencari alasan untuk dirinya sendiri. Ini jelas seperti seseorang yang sudah berpengalaman. Sepertinya kali ini dia benar-benar tidak tahan dengan gangguan pria itu. Kalau tidak, kali ini juga tidak akan datang memanggilku untuk menyatakan hak kepemilikan. Entah sudah berapa lama si bodoh ini bertahan. Hanya demi tidak merepotkanku. Seketika hatimu terasa sedikit perih. Detik berikutnya kamu menarik lengannya. Memeluknya erat ke dalam pelukanmu setelah itu. Kalau ada apa-apa, bisa langsung beritahu aku. Kita kan suami istri. Tidak perlu saling menyembunyikan. Suamiku sangat lembut. Hari ini aku semakin menyukai suamiku. Bolehkah aku mencium kamu sebentar? Su Wanling tanpa pikir panjang. Mengucapkannya tanpa ragu. Sebelum kamu sempat memberi reaksi, kau melihat gadis itu berjinjit. Lalu merasakan bibir lembut itu mendarat di pipimu. Dia segera pergi dengan cepat. Berlarian menuju kamar tidur sambil terpincang sebentar. Hampir terjatuh. Melihat punggungnya. Kamu secara tidak sadar menyentuh pipi yang disentuh itu. Agak terasa hangat. Tiba-tiba bibir sedikit tersenyum. Bukankah kita sudah sepakat? Setelah pulang langsung mendorong dirinya ke pintu seperti adegan romantis? Kenapa baru sekali cium langsung lari? Setelah mereka selesai makan. Kamu dengan inisiatif menggenggam tangannya. Menawarkan, mau nonton film yuk. Sebenarnya kamu dan dia belum pernah pergi ke bioskop bersama. Setelah menikah belum pernah sekalipun kencan yang benar-benar serius. Baiklah. Kita mau nonton film apa? Hehe, mau nonton film sama suami itu dihitung kencan gak sih? Senang banget. Kamu mau nonton apa? Film horor. Su Wanling berpikir sejenak. Lalu berkata langsung. Hehehe. Suamiku jangan takut, aku akan melindungimu. Silakan peluk aku saja. Mendengar itu, kamu mengernyitkan dahi. Mending film romans saja. Si Yang dan Hui Tailang. Aku lihat ratingnya cukup tinggi. Untuk permintaanmu. Su Wanling biasanya tidak punya pendirian sendiri.
Jadi kalian pun segera sampai di bioskop. Setelah membeli tiket film, kamu tiba-tiba bilang mau ke kamar mandi, lalu berbalik pergi. Sementara Su Wanling duduk manis di sofa bioskop, menunggu kamu kembali. Tak lama kemudian, kamu muncul kembali di hadapan Su Wanling dengan segenggam bunga di tangan. Saat kamu memberikan bunga itu padanya, wanita itu memeluk bunga tersebut. Matanya memancarkan kebahagiaan tanpa berdusta. Bagaimana mungkin kencan tanpamu bawa bunga? Kamu, Hua Luo. Kamu meraih pinggangnya. Kamu hari ini kenapa baik banget sama aku? Su Wanling tak bisa menahan diri dan bertanya. Kamu tersenyum dan bilang, bukankah harus baik sama kamu? Sekarang aku ingin membawamu melewati hal-hal yang biasa dialami oleh pasangan biasa. Mendengar kata-kata rayuanmu yang kampungan itu, Su Wanling langsung kewalahan. Mataku jadi mau buang air kecil nih. Karena bukan akhir pekan, orang di bioskop sangat sedikit. Makanya kalian membeli tempat duduk di baris paling belakang. Karena orang yang biasanya duduk di baris paling belakang bioskop, selalu ada sesuatu yang terjadi. Barulah sesuai dengan alur drama idol. Hanya memikirkan hal ini saja, hati Su Wanling sudah mulai berdebar-debar. Versi terakhir dari film. Suami tersayang yang gelap gulita ini mencium satu kali. Seharusnya tidak ada yang melihat, kan? Saat adegan ciuman di film dimainkan tepat saat itu, suasana manis juga mencapai puncaknya. Hampir bersamaan, kalian sama-sama menoleh dan bertatapan. Lalu kamu langsung mencium bibir merah merona miliknya. Kamu memang nakal. Kalian berciuman sangat lama. Sampai napas kalian berdua mulai terasa sesak. Tapi kalian berdua enggan melepaskan. Hingga lampu di ruang bioskop menyala. Kalian berdua seperti tersengat listrik dan langsung terpisah. Saat menoleh, kalian bertatapan dengan pandangan canggung ibu petugas kebersihan. Namun yang lebih canggung adalah Su Wanling dan kamu. Malu sekali. Detik berikutnya kalian buru-buru berdiri, merapikan pakaian, dan kamu menggenggam tangannya melewati ibu petugas kebersihan. Sangat mendebarkan. Lari keluar dari bioskop. Detak jantung kalian berdua masih belum tenang. Lalu kamu mengusap pelipis dengan tangan. Tak bisa menahan tawa. Melihat itu, Su Wanling memerah wajahnya karena malu. Kamu tertawa untuk apa sih? Suamiku nakal. Tapi aku sangat suka. Setelah pulang ke rumah, keduanya awalnya ingin melanjutkan ciuman manis mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara anjing kecil di telingamu. Lalu kamu merasakan sesuatu yang berat di tubuhmu. Kemudian ada sesuatu yang berbulu, merambat dari punggungmu ke bahu, lalu menjilat wajahmu. Saat kamu menoleh, kamu melihat matanya yang besar dan menggemaskan. Dengan ekspresi polos menatap kalian. Dia tidak tahu apa yang ayah dan ibu lakukan. Dia juga ingin ikut bermain. Melihat pemandangan itu, kamu tersenyum geli melihatnya. Lalu bangkit dari Su Wanling, menggendong Meng Meng dan melemparkannya ke taman. Biar dia bermain sendiri. Kemudian menoleh melihat Su Wanling. Anjing bodoh, kamu merusak momen baikku. Namun saat kalian hendak melanjutkan, Meng Meng kembali dari luar, terus berputar mengelilingi kakimu. Akhirnya kamu berjalan dan mengelus kepala anjing Meng Meng. Ada rasa tak berdaya di matamu. Dengan senyum sayang yang lembut. Sayang, kamu nakal. Kamu sembarangan menyentuh gadis. Dengan suara sengaja bercanda dan nada lembut. Mendengar suara itu, Ni juga mengedipkan mata ke Su Wanling. Kalau kamu menggoda aku lagi, aku pasti akan memukul bokongmu. Kalau begitu aku malah semakin suka. Meng Meng ingin pergi bermain. Mau ikut bersama? Boleh. Tunggu sebentar. Aku akan ganti pakaian dulu. Setelah berkata begitu, Su Wanling berbalik masuk ke kamar tidur. Saat dia keluar, mengganti dengan kaos lengan pendek sederhana dan celana jeans ketat. Saat kamu juga keluar, kamu kebetulan mengenakan pakaian yang sama. Maka, kalian berdua spontan tersenyum bersama. Pakaian couple kita cukup serasi ya. Kemudian kamu memasang tali penuntun untuk Meng Meng. Memasukkan air dan kantong kotorannya. Jelas, Meng Meng sangat bersemangat untuk pergi bermain. Ekor bergerak cepat ke kanan dan kiri. Melihat ayah dan ibu belum juga keluar. Meng Meng sedikit gelisah menggonggong beberapa kali, anjing nakal, mengganggu rencana saya. Bahkan mendesak aku. Melihat kejadian itu, kamu tersenyum. Beberapa saat kemudian, Su Wanling dengan alami merangkul lengannya kamu. Lalu keluar rumah. Saat itu lingkungan malam di pemukiman sangat sunyi.
Lampu jalan yang tertata rapi memancarkan cahaya kuning redup yang hangat. Bayangan pohon di pinggir jalan bergoyang-goyang. Bunga dan pepohonan menari mengikuti angin. Bayangan pohon bersuara. Dalam kekaburan terdengar suara dengan nada ceria. Keluar jalan-jalan di malam hari sepertinya cukup menyenangkan. Tapi jalan seperti ini setiap hari dengan suami. Aku juga rela menerima dicium suami setiap hari. Mendengar itu kamu mengangguk. Angin malam sangat sejuk. Menerpa wajah. Seluruh tubuh terasa jauh lebih santai. Saat itu Su Wanling mengangkat kepala melihat ke atas. Menemukan bulan di langit malam bulat dan terang. Kemudian dia memiringkan kepala. Dengan tatapan penuh harap menatapmu berkata, "Suami, bolehkan kita sering-sering keluar jalan malam nanti?" "Boleh saja." 1 jam kemudian, kamu menundukkan kepala melihat waktu. Menyadari sudah agak malam. Langsung memanggil Meng Meng balik ke rumah. Kemudian menggenggam tangan Su Wanling berjalan pulang. Setiba di rumah, keduanya masing-masing kembali ke kamar mandi untuk mandi. Saat Su Wanling keluar, kamu sudah mengenakan piyama duduk di sofa menonton TV. Saat itu Su Wanling mendekat, duduk di pangkuanmu. Melihatnya mengenakan gaun tidur tali sutra yang sejuk. Kamu tanpa sadar menggulung tenggorokan sebentar. Kemudian kedua ujung hidung saling bersentuhan. Napas pun saling terkait membentuk suasana yang sangat mesra.